Bab 991. Kau bercanda. Krune tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Makhluk kuat itu ternyata hanya prajurit iblis. Dan kenapa aku dapat notifikasi tapi tidak menerima poin dewa? Meskipun baju zirah kulit monster gekonya menyaring sebagian besar kabut beracun, sebagian kecilnya masih masuk ke dalam tubuhnya, dan sensasi terbakar di tubuhnya terus meningkat. Krune buru-buru melihat sekeliling menggunakan radar soniknya, dan memperhatikan banyak makhluk buas, atau seperti yang disebutkan dalam tablet, iblis di lembah itu. Setidaknya ada ratusan benda itu yang membuat Krune tersentak saat merasakannya. Dia bahkan tidak berani mengintip dengan kepalanya saat dia segera mundur dari tebing, menggunakan radar soniknya untuk melihat sebuah bukit yang terletak jauh di sana. Dia melompat dan mendarat di atas paus awan sepanjang 2 meter miliknya, menungganginya menuju bukit sambil memperhatikan kepadatan kabut beracun berkurang semakin tinggi dia mendaki. Dia tiba di puncak bukit, bernapas lega begitu menyadari udara di daerah itu dapat dihirup. Dia melihat ke bawah, memperhatikan kabut beracun samar yang beredar beberapa sentimeter di bawah kakinya. Melihat ini, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati, untungnya, aku hampir tidak berada di atas jangkauan kabut beracun itu. Sekarang, bagaimana aku bisa mencapai kota? Krune bertanya-tanya sambil melihat ke satu arah, memancarkan radar soniknya dengan kekuatan maksimum, melepaskannya pada tingkat suara yang tak terdengar oleh telinga. Seperti radar, Krune terus memindai ke satu arah saja, melanjutkan hal itu dengan menolehkan kepalanya sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, ia mencapai jangkauan maksimum radar soniknya. Sayangnya, terlepas dari segalanya, ia tidak dapat mendeteksi kota apapun. Sebaliknya, lembah itu membentang sejauh jangkauan radar soniknya. Dan di atas lembah itu, hanya ada beberapa pohon bengkok yang tersebar di sekitarnya. Kemanapun dia memandang, ada iblis-iblis yang berbaris. Yang terburuk, prajurit iblis yang telah dia bunuh ternyata bangkit kembali setelah kepalanya pulih. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya sedikit, melihat sekeliling dengan bingung sebelum melompat ke lembah. Fantasmagoria macam apa yang terjadi di sini? Krune tercengang. Prajurit iblis yang telah ia bunuh dengan mengerahkan seluruh kekuatannya bangkit kembali dalam beberapa menit dan mulai beraktivitas seperti biasa. Jika ia tidak merasa bingung dengan sesuatu yang sebesar ini, maka itu akan aneh. Lalu, kemana mereka menuju? Krune bertanya-tanya sambil mengamati bahwa semua iblis di lembah itu berbaris menuju satu arah. Mereka tampak tak berujung dan seperti sungai. Tunggu, judul layar ini, Krune baru saja akan memanggil tabletnya ketika perasaan bahaya yang hebat menyelimutinya. Dia bisa melihat sesosok terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Sialan. Tanpa ragu-ragu, Krune memanggil paus awan di sekelilingnya dan terbang pergi, memperhatikan iblis lain muncul. Iblis itu memiliki sepasang sayap dan tampak berkali-kali lebih kuat daripada prajurit iblis yang dihadapinya. Makhluk itu melesat di udara dan mendekatinya. Krune mengarahkan telapak tangannya ke arahnya, menembakkan sinar dingin, bermaksud untuk memperlambatnya ketika dia menyadari bahwa iblis itu hampir tidak terpengaruh. Yah, ini menyebalkan. Kecuali aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kemungkinan besar ia tidak akan terluka. Tapi, bahkan jika aku menyerang dan mengalahkannya setelah menggunakan turbulensi laut, tidak ada jaminan iblis lain tidak akan muncul. Dengan begitu, hanya ada satu cara. Pikir Krune, memperbesar ukuran paus awan hingga panjang 8 meter, batas kemampuannya saat ini. Seketika itu, arus udara yang dihasilkan di sekitarnya meningkat jumlahnya, mendorongnya maju saat paus awan sepenuhnya membentangkan sayapnya, meningkatkan kecepatan terbangnya saat dengan cepat memperluas jarak dari iblis tersebut. Meskipun begitu, iblis itu juga mengepakkan sayapnya dan terus mengejar tanpa henti, menjaga kecepatan tanpa terganggu. Krune terkejut karena ia bergerak dalam garis lurus. Dalam garis lurus, paus awan itu sangat cepat. Jadi, dia bingung bagaimana makhluk itu bisa mengimbangi. Tidak hanya itu, dia juga memperhatikan bahwa makhluk itu masih tampak tenang, seolah-olah tidak terlalu memaksakan diri. Krune mengarahkan sinar dingin ke arahnya atau sinar neon biasa untuk membutakannya. Namun setelah 2 kali pertama, makhluk itu hanya menutup matanya dan mengikutinya. Tampaknya makhluk itu memiliki daya tahan tinggi terhadap dingin, jadi apapun yang dilakukan Krune, makhluk itu tidak terluka. Seiring waktu berlalu, Krune menyadari bahwa alasan makhluk itu mampu mengimbangi langkahnya adalah karena kabut beracun tersebut. Sekalipun dia memfokuskan pancaran cahaya neon yang sangat terkonsentrasi ke matanya saat makhluk itu membukanya, makhluk itu dengan cepat jatuh ke lapisan kabut di bawahnya dan muncul kembali tak lama kemudian, tanpa terluka sedikit pun. Apakah kabut beracun itu memiliki khasiat penyembuhan terhadap para iblis? Pikir Krune, menyadari bahwa kemungkinan besar memang demikian.
Dia hanya terkejut dengan kecepatan generasi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh prajurit iblis yang telah dia bunuh. Artinya, kecuali dia membunuh mereka dalam satu atau dua serangan, dia tidak akan mampu membunuh mereka. Selain itu, pertempuran yang berkepanjangan hanya akan membuatnya kelelahan. Sebaliknya, mereka akan dalam kondisi sehat sepenuhnya dan penuh kekuatan dalam kasus seperti itu. Krune terus-menerus mengaktifkan radar soniknya, menjelajahi sekitarnya, menjaga inderanya tetap waspada dalam jangkauan luas agar dia tidak disergap. Meskipun hal itu melelahkan pikirannya, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya saat ini. Dia berada di wilayah musuh. Dan karena nama tempat itu adalah invasi iblis, itu berarti musuh-musuh berada dalam jumlah yang lebih banyak. Namun, nama itu juga memberinya petunjuk lain. Itu adalah kata invasi. Untuk melakukan invasi, dibutuhkan pasukan. Dan, gerombolan yang melewati lembah itu adalah pasukan tersebut. Mengingat mereka dipenuhi kekuatan tanpa tanda-tanda cedera atau kelelahan, itu berarti mereka sedang menuju invasi. Jadi, selama dia mengikuti mereka, Krune akan bisa mencapai sebuah kota. Itulah rencananya. Itulah yang dia harapkan akan menjadi kenyataan. Krune segera menyadari bahwa iblis yang mengejarnya menyerah dan memasuki kabut tebal di lembah itu. Tepat ketika dia mengira semuanya telah berakhir, Krune mendengar banyak teriakan menggema di lembah. Seketika itu juga, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Oh tidak, mereka memberi isyarat kepada mereka yang berada di depan untuk mungkin melarikan diri. Hati samudra. Krune tidak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia buru-buru mengeluarkan 4 kristal esensi darah dari ranselnya, ragu sejenak sebelum menelannya. Tidak seperti yang ia gunakan saat berada di daratan utama, kristal esensi darah ini dipadatkan menggunakan tubuh Raja Ikan Motor. Jadi, efek sampingnya akan sangat dahsyat hingga ia bahkan tidak akan mampu tetap sadar setelah efeknya hilang. Terdapat sebuah pilihan di tablet yang menanyakan apakah ia ingin mendapatkan kemampuan pasif tersebut. Krune menolaknya karena ia merasakan aliran energi memasuki tubuhnya. Energi itu sangat besar, meningkatkan kecepatan Cloudwell miliknya, menyebabkan arus udara di sekitarnya menjadi lebih kuat. Saat banyak iblis terbang ke udara, paus awan melesat melewati mereka dengan kecepatan lebih tinggi. Setelah melihat sosoknya, mereka buru-buru mundur ke lembah, menyebabkan teriakan-teriakan menyebar lebih cepat. Tak lama kemudian, iblis-iblis mulai terbang ke langit 10 km di depannya, bersiap untuk mencegatnya. Seolah-olah kau bisa menghentikanku. Krune menyadari bahwa jika ia terhalang bahkan sesaat pun, ia tidak akan mampu menghindari kecepatan mereka yang superior. Paus awan hanya mahir bergerak dalam garis lurus. Jadi, begitu jalan di depannya terhalang, akan sulit untuk bergerak. Selain itu, ia membutuhkan waktu untuk berakselerasi, tidak seperti Grid Dipper milik Seamstress yang sangat bagus dalam berakselerasi dari 0 hingga kecepatan maksimum dalam 1 detik dan berbelok di udara tanpa kesulitan. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kristal esensi darah lainnya, menelannya saat energi yang beredar di tubuhnya semakin meningkat. Jika dia belum meningkatkan fisiknya hingga batas lapisan 3, dia tidak akan mampu menangani energi tersebut. Krune kemudian mengeluarkan sebotol dari ranselnya dan meminum sedikit ramuan penyembuhan. Ini untuk mencegahnya meninggal karena efek sampingnya. Ramuan penyembuhan akan menjaga tubuhnya tetap sehat dan pulih sampai batas tertentu. Dia telah menelan seteguk versi pekatnya. Jadi, efeknya sangat hebat. Krune kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum bayangan 5 cincin merah tua terlintas di benaknya, menyatu menjadi satu. Mimpi hati, gejolak lautan. Neon Radiance King, Frozen Blood, dan Moving Ripple, Krune menggabungkan semuanya ke dalam kemampuan Cloudwell miliknya untuk menghasilkan arus udara, menyebabkan area di sekitarnya membeku dan menjadi lembab. Dan, kelembapan ini dipengaruhi oleh Moving Ripple, menghasilkan arus untuk membuat Cloudwell bergerak lebih cepat lagi. Kemudian, ia mulai menghisap sejumlah besar udara ke dalam tubuhnya sebelum memampatkannya lebih dari 1000 kali, hampir mengubahnya menjadi cairan saat Krune menggabungkan efek darah beku dan riak bergerak ke dalamnya, meningkatkan tekanan lebih lanjut sebelum mempercepatnya melalui tanduk saat paus awan melepaskannya. Jarum udara kali ini lebih kental, tetapi lebih cepat dari biasanya. Ukurannya juga lebih besar dan tenaganya lebih besar. Jumlah udaranya juga cukup untuk memungkinkan udara terus keluar dari corong setidaknya selama 5 detik. Jarum udara itu berputar di udara, berubah menjadi pusaran yang lebih besar saat mendorong para iblis ke samping akibat benturan, sementara lapisan es tipis terbentuk di sayap mereka, membuat mereka sulit mengepakkan sayap, dan memaksa mereka untuk kembali ke posisi semula.
Saat mereka sempat mengepakkan sayap, paus awan sudah melewati mereka, melaju lebih cepat lagi karena arus di sekitarnya menjadi sangat kuat. Menggunakan riak bergerak, Krune menghisap lebih banyak udara bahkan saat paus awan melancarkan serangannya. Dan ketika ia menghisap udara, ia mampu mengisi dirinya sendiri setidaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya, memungkinkannya untuk menyerang sekali lagi dan membuat para iblis terlempar jauh. Berapa lama lagi aku harus menempuh perjalanan? Krune mengeluh kelelahan saat paus awan melancarkan serangannya untuk kesekian kalinya. Dia sudah lama kehilangan hitungan, karena telah melakukan perjalanan selama berjam-jam. Untuk memastikan dia tidak akan terhuyung-huyung akibat efek sampingnya, Krune terus-menerus mengonsumsi kristal esensi darah. Itu adalah sesuatu yang pernah dia eksperimenkan sebelumnya. Selama efek kristal esensi darah tetap berada di dalam tubuhnya, efek samping dari yang dia konsumsi sebelumnya tidak akan menyerangnya. Sebagai gantinya, ini berarti bahwa ketika dia berhenti, semua efek samping yang terakumulasi akan menghantamnya sekaligus, menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia menunda sedetik pun, dia akan dikelilingi oleh iblis. Dengan begitu, Krune tidak punya pilihan lain selain melanjutkan ini. Dia telah menggunakan Ocean Turbulence selama ini. Namun karena dia tidak menggunakan serangan berat seperti memadatkan medan es, pengeluaran energinya tidak terlalu tinggi. Meskipun begitu, dia masih mengeluarkan energi yang setara dengan kelima cincin merah setiap jamnya. Jadi, itu terlalu banyak untuk diperhitungkan. Dan setiap jam, dia mengonsumsi 5 kristal esensi darah. Dari waktu ke waktu, iblis-iblis yang sangat kuat yang kehadirannya akan membuat jantungnya berdebar kencang akan muncul. Untungnya baginya, ketika dia melepaskan pancaran neonnya, mereka bisa tersentak dan menutup mata mereka. Dengan memanfaatkan waktu 3-4 detik yang didapatnya, Krune akan melaju sangat jauh sehingga mereka tidak akan tertarik lagi mengejarnya, mengingat kecepatannya yang bahkan iblis-iblis yang sangat kuat pun gagal mengejarnya. Inilah keunggulan terbesar dari paus awan. Dalam garis lurus, ia dapat berakselerasi hingga kecepatan yang luar biasa. Bentuknya membuatnya hampir tidak menghadapi hambatan udara, memungkinkannya untuk melakukan perjalanan jauh dengan mengonsumsi sedikit energi. Meskipun saat ini, ia terus-menerus membuatnya menghasilkan arus udara yang lebih kuat. Dengan kata lain, ia menghabiskan banyak energi. Berapa lama? Berapa lama? Saat Krune terus bergumam, matanya berbinar dan pengeluaran energinya melonjak sesaat ketika dia berteriak, akhirnya, sebuah kota. Untuk sesaat, Krune terpukau oleh kemegahannya. Itu seperti benua terapung, mengingat dia tidak dapat melihat ujungnya meskipun melihatnya dari jauh. Itu adalah kota terapung yang sangat besar. Terdapat jalan lebar, membentang 100 meter, yang mengarah dari tanah yang diselimuti kabut beracun ke kota terapung. Para iblis lembah memasuki jalan itu, menuju ke kota terapung sebelum terlibat pertempuran dengan manusia di sana. Terdapat daratan luas di depan kota terapung, yang terletak di daratan terapung lainnya, berbentuk oval dengan panjang 20 km dan lebar 15 km. Daratan tersebut terhubung ke kota oleh sebuah jembatan yang membentang sepanjang 1 km dan lebar 100 meter. Lebih dari 1 juta manusia dan iblis bertarung di medan perang. Melihat mereka, Krune bergegas mendekat ke medan perang, ketika tiba-tiba seekor iblis muncul di hadapannya, menggunakan tangannya untuk melindungi diri dari jarum udara, tanpa menerima kerusakan sedikit pun. Ia menggunakan kecepatan yang sama untuk menghantam tanduk paus awan, menghancurkannya berkeping-keping sebelum menghantam kepalanya. Krune segera menyadari bahwa ia sedang menghadapi musuh yang jauh di luar kemampuannya. Namun, alih-alih panik, ia malah meningkatkan kekuatan Ocean Turbulence-nya hingga batas maksimal, menyebabkan suara deburan ombak bergema di area tersebut saat paus awan membuka mulutnya dan menelan iblis itu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi patung es. Krune berada di atasnya, seketika memadatkan paus awan lain di sekelilingnya saat dia melaju ke depan, menembakkan pancaran es yang menghantam musuh-musuhnya seperti duri, menghentikan serangan mereka saat dia melesat melewati mereka. Tanpa menahan diri, Krune melancarkan serangan tanpa henti, tiba-tiba berada di atas medan perang ketika sebuah kekuatan misterius menarik paus awan ke arah tanah. Mengetahui bahwa benturan itu akan membunuhnya, Krune membuat paus awan berbalik, menyebabkannya menghadap ke tanah saat melepaskan jarum udara. Jarum udara itu kemudian menghantam tanah, menimbulkan awan debu besar saat memperlambat jatuhnya paus awan. Krune mendengus, melenyapkan paus awan tepat pada saat benturan, menyebabkan paus itu menyerap semua guncangan saat ia melenyapkannya sebelum gelombang kejut mencapainya. Dia memanggilnya sekali lagi, mengulangi hal yang sama 3 kali lagi sebelum mendarat di tanah.
Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak bisa bersantai, segera memadatkan paus awan lain untuk bertindak sebagai perisainya. Kemudian dia membekukan tanah di bawahnya, menggunakan riak bergerak dan kemampuannya untuk menghasilkan arus udara agar bisa meluncur di tanah. Dia langsung mengerti bahwa terbang tampaknya dilarang di medan perang, dilihat dari bagaimana dia memperhatikan bahwa bahkan iblis terbang pun mendarat di tanah begitu mereka mendekati medan perang dan memasukinya melalui jalan setapak. Sejujurnya, dia berharap bisa menusuk setiap iblis yang ditemuinya di sepanjang jalan. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Beberapa iblis itu seperti gunung, menyebabkan paus awannya terlempar hanya dengan jentikan tangan mereka. Bahkan ketika dia menusuk mereka, mereka tidak bergeming. Namun sebagai gantinya, Krune merasakan gelombang kejut dari benturan tersebut, mengguncang tubuhnya. Mustahil untuk menghindari iblis-iblis itu karena mereka berkerumun rapat di medan perang. Tentu saja, dia memastikan untuk tidak pernah mengenai manusia, bahkan secara tidak sengaja. Tanah di bawah paus awan terus membeku saat dia membuat jalan, menuju kota tanpa henti. Namun tiba-tiba, seorang manusia di sepanjang jalan menggunakan pedangnya untuk menebas paus awan, hampir membelahnya menjadi dua, menyebabkan Krune tersentak kaget. Lalu dia melihat kulit monster Gekko-nya, memperhatikan para iblis dan menyadari bahwa meskipun penampilan mereka berbeda, mereka memiliki beberapa kesamaan. Jadi, di tengah kekacauan medan perang, tidak aneh jika seseorang salah mengira dia sebagai iblis. Krune memuntahkan darah saat ia memadatkan Cloudwell sekali lagi, terus melaju kencang sementara tubuhnya terbakar karena semua kristal esensi darah yang telah ia konsumsi. Ia buru-buru membuka pakaiannya, memperlihatkan wajahnya untuk melihat manusia-manusia yang berencana menyerangnya menarik kembali senjata mereka. Karena musuh ada di segala sisi, Krune tidak dapat berbicara dengan siapapun, bahkan sepatah kata pun. Dia terus melanjutkan perjalanannya, memadatkan paus awan setiap kali dihancurkan. Sialan! Seberapa kuatkah manusia di sini? Ini adalah kemampuan aktif, demi Tuhan. Kemampuan aktif yang mereka hancurkan seperti sayuran setiap kali terkena serangan. Tiba-tiba, diiringi benturan keras, sesuatu mendarat di atas paus awan, membantingnya dalam-dalam ke tanah, hampir mengubah bentuknya. Wajah Krune mulai berdarah saat ia mendongak, melihat wajah iblis merah yang tersenyum nakal sambil menatapnya, berkata, "Lihatlah apa yang kita miliki di sini." Seorang pahlawan kecil yang imut. Krune berusaha menggerakkan paus awan itu dengan segenap kekuatannya, tetapi apapun yang dilakukannya, benda itu tetap tidak bergerak. Untuk bisa menembus kerumunan, ia mengurangi panjang benda itu hingga seminimal mungkin, membuat bagian dalamnya hampir berongga saat ia menyelinap masuk, menghadap ke tanah. Karena dia mengandalkan radar soniknya, dia tidak perlu melihat. Tapi sekarang, dia berbalik dan menatap wajah iblis itu dari dekat, memperhatikan bahwa seluruh tubuhnya berwarna merah padam, bersinar dengan cahaya lembut. Selain itu, makhluk itu tidak menggunakan teknik atau kemampuan apapun untuk mencekiknya. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di atas paus awan miliknya. Dan itu sendiri mencegahnya untuk bergerak. Sialan! Krune mengumpat sambil berpikir untuk melemparkan pecahan pohon tulang ke mulutnya. Namun, setelah menyadari kecepatan iblis merah itu mendarat di atasnya, Krune tahu bahwa kecepatannya tidak cukup untuk melakukan itu. Dia memusatkan seluruh energinya ke dalam turbulensi laut, seketika membekukan paus awan menjadi patung es sambil membuat bagian depan kepalanya kosong. Menggunakan dorongan dari arus udara, Krune mengaktifkan riak bergerak pada lapisan es di sekitarnya, melesat seperti peluru saat dia memadatkan paus awan di sekitarnya sekali lagi, menyelinap di bawah kaki iblis lain. Otak Krune berpikir sangat cepat hingga wajahnya memerah saat paus awan menari di atas tanah yang tertutup es, dengan cepat menyesuaikan posisinya ke arah tertentu setelah sampai di tempat yang dituju. Dan seperti yang dia duga, dia melihat iblis merah itu mendarat di atas paus awan dengan kekuatan yang lebih besar kali ini. Setelah mempersiapkan mentalnya, Krune mengubahnya sepenuhnya menjadi es sekali lagi. Dan kali ini, dia menggunakan kekuatan hantaman es itu untuk melesat keluar seperti pasta gigi yang menyembur keluar ketika seseorang membentur tabungnya dengan keras. Menggunakan riak bergerak di tanah yang dia lapisi dengan es saat dia lewat, Krune memadatkan paus awan lainnya, membuat garis lurus untuk melarikan diri melalui medan perang tepat saat pihak-pihak yang bertempur bergerak. Seolah-olah mereka telah bergerak untuk membuka jalur baginya. Namun sebenarnya, Krune telah mengamati tindakan mereka menggunakan radar soniknya dan telah mengatur waktunya dengan tepat, sehingga sampai pada posisi yang sempurna untuk mencapai hal ini. Dan menggunakan kekuatan dari iblis merah itu, dia melesat maju.
Sambil batuk darah dari mulutnya, Krune merasakan banyak tulang di tubuhnya patah akibat gelombang kejut dari pendaratannya. Sambil melaju pergi, dia menatap iblis merah itu, mengukir wajahnya dalam benaknya sambil mengutuk dalam hati, kau akan kena balasannya suatu hari nanti, tunggu saja. Krune dengan cepat tiba di bagian medan perang yang memiliki lebih banyak manusia daripada iblis, dan segera menuju ke ujung medan perang. Ia bermaksud menempuh jalan setapak dan sampai di pintu masuk kota, terus berjalan hingga tiba-tiba, ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun kemudian, ia menyadari bahwa paus awannya telah terkoyak menjadi dua seperti kertas dan ia tergantung di udara, lehernya dicengkeram oleh seorang pria yang menatapnya dengan ekspresi dingin dan haus darah, bertanya, kau ini apa, dasar makhluk terkutuk? Makhluk menjijikkan. Apa kau sedang mabuk karena apa? Tidakkah kau lihat aku ini manusia? Krune meraung dalam hatinya tetapi tidak mampu mengucapkan apapun karena lawannya mencengkeram lehernya dengan erat. Ia tampak seperti pria berusia sekitar 60-an, dengan janggut pendek dan kumis lebat yang menonjolkan wajahnya yang persegi panjang. Rambut hitam legamnya berkilauan di bawah sinar matahari saat matanya menatap lurus ke arah Krune, menyeringai melihat lawannya kesulitan. Mimpi hati, gejolak lautan. Krune menggunakan sisa kekuatannya untuk membekukan tangan lawannya sambil mengangkat tubuhnya dengan arus angin, juga menggunakan moving ripple pada tangan yang tertutup es di lehernya untuk menyelinap pergi seperti belut. Dia juga menembakkan sinar neon radians ke mata pria itu, membutakannya saat dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dengan memanfaatkan arus angin, dia mendorong tubuhnya, dengan cepat tiba di jembatan yang menghubungkan medan perang ke kota, ketika dia tiba-tiba berhenti, tubuhnya tak bergerak saat dia memuntahkan seteguk darah yang membeku begitu menyentuh tanah. Matanya memerah saat pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol, menyebabkannya kejang-kejang seperti tersengat listrik. Tubuhnya menjadi panas, hampir menetralkan efek darah beku saat ia mulai berdarah dari lubang-lubang tubuhnya. Kulitnya pecah-pecah saat pembuluh darah di atasnya meledak. Efek samping dari kristal esensi darah akhirnya muncul. Dia telah mengonsumsi banyak kristal esensi darah, menunda efek sampingnya hingga sekarang. Dan sekarang, semua efek samping yang terakumulasi telah muncul sekaligus, menyebabkan dia memuntahkan darah tanpa henti saat tubuhnya menjadi rapuh. Dia memfokuskan sisa kekuatannya pada turbulensi lautnya, menggabungkan efek penyembuhan dari jantung lautnya ke dalam darah bekunya. Dengan cara ini, dia berencana untuk mengurangi kerusakan sebanyak mungkin agar dia tidak mati. Namun, sedetik setelah mengaktifkannya, Krune tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat menghantam sisi tubuhnya, mematahkan banyak tulangnya saat ia tergelincir di jembatan, menyebabkan jejak darah yang besar muncul. Pandangannya menjadi kabur saat ia melihat seringai dari pria berwajah persegi panjang itu. Dialah yang menendangnya. Dan sekarang, pria itu tiba di hadapannya dan membanting kakinya ke kepalanya, membuatnya pingsan. Bajingan ini berani menyerangku, pria berwajah persegi itu mengumpat sambil mengangkat Krune seperti boneka compang camping, berpikir sejenak sambil memegang salah satu lengan Krune, mengerahkan sedikit kekuatan saat mematahkannya menjadi dua seperti ranting. Dia melakukan hal yang sama pada tiga anggota tubuh yang tersisa, menyeringai sambil menatap wanita di sampingnya. Masukkan dia ke penjara dan siksa dia untuk mendapatkan semua informasi. Bajingan iblis mirip manusia ini mungkin justru yang kita butuhkan. Lakukan pekerjaan dengan baik jika kau ingin mendapat kenaikan gaji, Raka. Baik, Tuan. Raka mengangguk, menggendong Krune di bahunya seperti kain basah, lalu berlari menuju kota dengan kecepatan luar biasa. Hoh, lihat dia. Aroma uang selalu membuatnya marah. Pria berwajah persegi panjang itu menyeringai saat melihat iblis merah itu menatapnya dari jauh, melotot penuh amarah. Dia mengacungkan jari tengahnya sambil berteriak, ayo, hadapi aku, Jalang. Mari kita lihat apakah kau bisa hidup setelah menghadapiku sekali lagi. Ham. Iblis merah itu mendengus sambil menghentakkan kakinya ke tanah sekali, menciptakan kawah besar saat tangannya berkelebat sekali, menghantam semua batu yang beterbangan. Kemudian ia menghilang dari tempatnya, mundur kembali ke pasukannya. Namun, lebih dari 20 orang yang berdiri di sekitar kawah tiba-tiba tewas, dengan kepala mereka meledak seperti balon air yang tertusuk. Menatap kematian mereka, pria berwajah persegi itu mengumpat, bajingan picik. Pertempuran terus berlanjut tanpa henti saat semakin banyak manusia berdatangan sementara yang kelelahan mundur ke kota. Adapun para iblis, aliran mereka yang tak berujung terus berdatangan ke medan perang tanpa henti. Gah! Krune tersentak bangun saat merasakan sakit yang menusuk di pahanya, sangat dekat dengan selangkangannya. Rasa sakit itu membuatnya menjerit saat matanya gagal memahami sekitarnya, tidak dapat melihat apapun selain jalan keluar yang buram.
Beberapa detik kemudian, matanya menyesuaikan diri, menjernihkan suasana yang kabur saat ia menyadari bahwa ia berada di tempat yang tampak seperti sel penjara. Lebih tepatnya, lebih mirip ruang penyiksaan daripada sel penjara. Tidak ada secercah cahaya pun di tempat itu. Satu-satunya sumber cahaya adalah batu bercahaya redup yang tertanam di langit-langit. Batu itu memancarkan cahaya merah dan sangat redup sehingga sulit baginya untuk melihat. "Hoh, akhirnya kau bangun juga." Suara riang seorang wanita terdengar saat dia mendekat, memposisikan dirinya tepat di depan wajah Krune, menatap dalam-dalam matanya sambil melanjutkan, "Jadi, bagaimana kalau kita mulai dengan perkenalan?" Apa?" Krune hendak berbicara ketika ia menyadari bahwa mulutnya dibungkam, bahkan tidak bisa mendengus atau mengeluarkan suara. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia terkurung di kursi, terikat padanya. Ketika ia berusaha bergerak, ia menyadari bahwa ia tidak mampu mengerahkan kekuatan di anggota tubuhnya. Mereka rusak. Ia juga mengalami banyak luka di dadanya karena beberapa tulang yang patah telah menembus paru-parunya, menyebabkan pendarahan. Krune merasa sulit bernapas karena menyadari bahwa kematiannya tidak akan lama lagi. Melihat reaksinya, wanita itu terkekeh sambil berkata, "Baiklah, jangan repot-repot bicara. Saat saya bicara tentang perkenalan, yang saya maksud adalah perkenalan saya." Dia memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih, mengeluarkan pisau lalu menusukkannya ke lutut Krune, menyelipkannya di antara persendian sambil menggerakkannya maju mundur, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi bagi Krune. Melihat urat-urat di lehernya menonjol karena rasa sakit yang dirasakannya, dia terkekeh sambil berkata, "Aku Raka, kepala divisi penyiksaan. Pada dasarnya, pekerjaanku adalah menyiksa iblis yang tertangkap dan mengekstrak informasi berharga dari mereka." Dia melepaskan pegangannya pada pisau, meraih pisau yang tertancap di pahanya lebih dekat ke selangkangannya, menariknya keluar saat dia menyadari bahwa pisau itu telah membeku. "Kau iblis yang menarik. Kau mampu melepaskan kulitmu dan meniru manusia. Menarik. Aku penasaran berapa banyak rekanmu yang hadir atau telah menyusup ke kota kita." Lalu dia duduk di pahanya, bersandar di tubuhnya, menggunakannya seperti kursi sambil menguap. Kemudian dengan santai dia mengambil sebuah lempengan persegi panjang dari samping kursi. Namun saat melihatnya, mata Krune membelalak kaget. "Itu tabletku. Nah, mari kita lihat." Dia menguap, melingkarkan salah satu tangannya di bahu pria itu, mengangkat kakinya sambil menopang tablet, dan menggunakan tangannya untuk menggulir layar dengan gembira. Namun setiap kali wanita itu bergerak, Krune merasa seperti akan mati. Itu karena wanita itu berat, sangat berat jika boleh dibilang begitu. Saat wanita itu pertama kali duduk, Krune merasa ada sesuatu di kakinya yang terhimpit. Dan sekarang, dia tidak bisa merasakan apapun di bawah pinggulnya. Begitu. Kau punya 3.372 poin ilahi. Aku tidak tahu bagaimana kalian para iblis bisa mendapatkan harta karun yang hanya diperuntukkan bagi kami manusia." Kemudian dia menatap matanya sambil bertanya, "Jadi, apa rencanamu? Apakah kau berencana menyusup ke kota kami dan berkembang menggunakan metode kami lalu membunuh kami dari dalam?" Lalu dia menyeringai sambil berkata, "Kau benar-benar menampilkan pertunjukan yang luar biasa, memperlihatkan kemampuan magismu saat kau bergerak di medan perang tanpa membunuh satu pun manusia, sementara hanya melukai para iblis. Harus kuakui, kau tampak persis seperti pahlawan dari ramalan kita. Tapi kau telah melakukan kesalahan kecil." Tatapannya berubah jahat saat dia melanjutkan, "Seorang pahlawan dipanggil, sebuah berkah dari para dewa kami. Seorang pahlawan tidak akan datang dari jauh di dalam wilayah iblis. Sayang sekali bagimu, tapi kami tidak akan tertipu oleh kemampuanmu." Dia menarik bagian pelindung kulit monster gecko di lehernya, merobeknya hingga hancur saat dia benar-benar menelanjanginya. Di balik kulit ini, kau tampak persis seperti manusia. Apakah kau bahkan mampu kawin dengan jenis kami sekarang?" Lalu dia menatapnya, sambil tersenyum cerah dan berkata, "Kita akan meluangkan waktu agar kau bisa menceritakan semua rahasia kita, kan? Aku penasaran bagaimana para iblis bisa membuatmu terlihat seperti ini." Tiba-tiba, pintu di belakang penjara terbuka dan seorang prajurit menangkupkan tinjunya. "Nyonya Raka, Raja Kota meminta kehadiran Anda." "Baiklah, aku akan datang." Raka mengangguk, berbalik sambil mengedipkan mata dengan genit ke arah Krune. "Kita berdua akan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama di masa depan." Lalu, dia menggulung baju zirah kulit monster gecko miliknya menjadi sebuah bundel, membawanya di satu tangan dan tablet di tangan lainnya. Sebelum pergi, dia menatap Krune dan berkata, "Kau membawa barang-barang yang cukup misterius di tasmu. Aku penasaran apa yang akan kau lakukan dengan barang-barang itu."
Kemudian dia meninggalkan ruangan, memberi instruksi kepada beberapa penjaga saat pintu ruangan tertutup. Krune merasa penglihatannya kabur karena rasa sakit, bahkan ia tidak mampu berpikir jernih. Terdengar suara berdengung terus-menerus di telinganya sementara seluruh tubuhnya terasa terbakar. Dia bahkan belum merasakan efek samping dari kristal esensi darah sementara Raka telah menyebabkannya kerusakan lebih lanjut. Terlebih lagi, dia sangat licik. Setelah melihat bahwa darahnya membeku begitu bersentuhan dengan udara, dia menimbulkan banyak luka, memastikan bahwa dia akan mati. Meskipun dia menyiksanya dengan sangat hebat, seolah-olah dia tahu batas-batas di mana dia akan menemui kematiannya. Dia berhenti tepat di bawah batas itu, dengan licik sambil memberinya rasa sakit yang paling hebat. Sialan! Pahlawan apanya? Bajingan keparat! Krune bahkan tidak mampu berpikir jernih, tidak mampu menarik napas dalam-dalam karena rasa sakit yang menyengat keluar dari paru-parunya setiap kali ia melakukannya. Ia berada dalam kondisi terburuknya saat ini. Seluruh tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Selain siksaan yang dialaminya, hati Krune dipenuhi kebencian. Berapa lama aku di sini? Krune bertanya-tanya saat pikirannya kembali jernih. Sensasi terbakar di tubuhnya juga telah berkurang sampai batas tertentu. Itu karena efek penyembuhan dari jantung lautnya telah mencegah efek sampingnya sampai batas tertentu. Berkat turbulensi laut, efek penyembuhan telah menyatu ke dalam darah bekunya, beredar ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkannya. Sayangnya, efek sampingnya terlalu banyak. Jadi sampai sekarang, itu hanya berjuang melawan efek samping, mencegahnya dari kematian. Krune berpikir sejenak, menyadari bahwa ia hanya memiliki 1/2 cincin merah tua yang tersisa di hati lautnya. Jelas ini tidak cukup untuk menyembuhkanku. Untungnya, efek sampingnya telah berhenti, untuk saat ini. Semoga saja akan terus seperti ini. Radar suara. Tenggorokannya bergetar sedikit, menyebabkan rasa sakit saat ia melakukannya. Hanya efek sampingnya yang telah dihentikan. Tetapi kerusakannya belum sembuh. Kondisi Krune semakin mendekati kematian seiring berjalannya waktu. Radar soniknya memetakan sel penjara dalam pikirannya, memungkinkannya untuk memperhatikan bahwa pintu itu memiliki 3 jeruji di bagian persegi panjang di bagian atas. Jeruji itu hanya cukup besar untuk seseorang mengintip ke dalam sel dari luar untuk melihat kondisi tahanan di dalamnya. Saat ini, 2 penjaga ditempatkan di luar. Mereka sesekali berjaga di dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya mereka adalah ahli yang terlatih. Jadi, mereka tidak bercanda saat bertugas. Krune terus mengamati lorong itu, memperhatikan apa yang tampak seperti iblis yang terperangkap di dalam setiap sel. Kondisi mereka mengerikan, karena mereka telah mengalami penyiksaan yang lebih buruk daripada Krune. Satu-satunya perbedaan adalah kenyataan bahwa mereka telah ditangkap sebelum dia. Dia tahu pasti bahwa dia akan menderita siksaan yang lebih buruk lagi ketika Raka kembali. Dia dengan cepat mengamati seluruh penjara, menyadari bahwa itu adalah bangunan yang luas, membentang setidaknya 1 kilometer panjang dan lebarnya. Bangunan itu setinggi 50 lantai, sebuah institusi raksasa. Sebagian besar sel dipenuhi hingga penuh sesak dengan iblis, semuanya terikat di kursi yang mirip dengan kursinya. Anggota tubuh mereka terputus atau hancur berkeping-keping. Sepertinya semua orang di tempat ini adalah orang-orang kasar. Mereka seperti gunung, masing-masing. Sial, bahkan prajurit iblis itu sekuat monster kaisar dari lapisan 3. Jika ditambah dengan kemampuannya untuk beregenerasi dengan menyerap miasma, kekuatannya setidaknya 3 hingga 4 kali lebih kuat dari monster kaisar. Krune mengerutkan kening saat tata letak seluruh penjara muncul di benaknya. Kemudian, ia melanjutkan pengamatan lebih lanjut, menggunakan struktur logam untuk memantulkan gelombang suaranya, dan memperoleh banyak informasi. Ia lalu mengirimkan gelombang suara tersebut ke belakang, memfokuskannya pada dinding di belakangnya. Ia meningkatkan frekuensi hingga gelombang suara menembus dinding, menyebar, bertabrakan dengan objek lain, dan kembali. Jadi, aku berada di sel penjara hampir di puncak gedung penjara. Hanya ada 2 lantai di atasku, dan sepertinya itu tempat istirahat para sipir dan tempat mereka mengumpulkan data, mengamati, dan menyusun rencana penyiksaan mereka. Mereka bahkan memiliki akomodasi untuk para delegasi. Setelah itu, Krune dalam hati mengerutkan kening, monster. Krune menyadari bahwa ada alasan yang sah untuk mencurigainya. Namun, fakta bahwa mereka menyiksanya dan menggunakan cara itu sebagai tindakan pertama mereka membuat mereka memiliki kesan yang sangat buruk padanya. Setelah mengamati dinding itu cukup lama, Krune berpikir, dinding ini sepertinya terbuat dari material misterius. Kepadatannya luar biasa sehingga aku tidak akan mampu menghancurkannya bahkan jika aku dalam kondisi prima. Sial, di mana mereka menyembunyikan tasku? Ini benar-benar menyebalkan.
Pikir Krune sambil melanjutkan pencariannya, dan segera menyadari bahwa tasnya telah diletakkan di sebuah ruangan. Barang-barang yang dibawanya tersusun rapi di atas meja. Krune menghitungnya satu persatu, menghela napas lega melihat semuanya berada di tempatnya. Lalu ia teringat sesuatu, memperhatikan posisi para penjaga di depan selnya saat matanya berbinar penuh tipu daya. Tak lama kemudian, ia memanggil paus awannya, memastikan ukurannya kecil, hanya sepanjang 10 cm. Mimpi hati, gejolak lautan. Krune menggabungkan Frozen Blood, Neon Radiance King, dan Moving Ripple ke dalam Cloudwell, menyebabkan lapisan es terbentuk di tubuhnya. Kemudian dia fokus, menggabungkan Sonic Radar ke dalamnya sambil perlahan menyesuaikan lapisan es tersebut, yang segera mengubahnya menjadi kristal, menyebabkan Cloudwell berperilaku mirip dengan cermin. Krune kemudian memfokuskan perhatiannya secara intens, menciptakan lapisan es tipis di atasnya, sehingga menciptakan celah kecil yang hampir tidak terlihat di antara keduanya. Keduanya diseimbangkan menggunakan Moving Ripple dan kemampuan Cloudwell untuk menghasilkan arus udara. Krune kemudian menyesuaikan keduanya, menciptakan dua lapisan es lagi pada paus awan, menyesuaikan semuanya berdasarkan coba-coba ketika paus awan menjadi tak terlihat. Jubah Rochester. Itu adalah prinsip ilmiah yang menggunakan 4 lensa untuk membuat suatu objek tampak tak terlihat. Ada juga kasus di mana suatu objek yang ditempatkan di dalam 2 silinder kaca konsentris akan tampak tak terlihat. Hal itu semata-mata karena sinar cahaya dipantulkan melalui silinder tersebut dari depan dan ke belakang. Sinar tersebut berkumpul di sekitar objek dan bergerak dalam garis lurus yang tampak seperti kelanjutan dari sinar datangnya. Karena itu, objek yang ditempatkan di dalam silinder kaca paling dalam tidak dapat dilihat dari luar. Dan sekarang, Krune menggunakan prinsip yang sama, menggunakan Neon Radiance untuk bereksperimen hingga Cloudwell miliknya menjadi tidak terlihat. Setelah itu, menggunakan Moving Ripple, dia menekan hawa dingin yang terpancar darinya hingga benar-benar hilang. Paus awan itu mendekat ke pipinya, tetapi dia tidak merasakan hawa dingin sedikit pun. Sekarang, tidak akan ada yang bisa merasakannya. Kemudian, ia mengirimkan Cloudwell melewati jeruji besi, membuatnya terbang perlahan melalui koridor sementara ia terus memantau tempat itu melalui radar soniknya. Akhirnya, setelah berbagai upaya, Cloudwell tiba di ruangan bersama barang-barangnya. Ia memampatkan udara di mulutnya, tiba di depan sebuah botol sebelum dengan lembut melepaskan jarum udara, diam-diam menusuk lubang di botol tersebut. Kemudian ia mendorong jarum ke dalam, menghisap sebanyak mungkin ekstrak penyembuhan yang dapat ditampung di dalam tubuhnya. Kemudian ia terbang keluar dan kembali, memasuki sebuah sel sambil melayang di depan sesosok iblis. Inilah iblis yang paling parah disiksa, dibuat terbaring dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, berdasarkan semua yang dapat dirasakan Krune melalui radar soniknya, tubuh iblis tertentu ini memiliki kepadatan tertinggi. Tingkat kekuatannya sama seperti iblis merah yang pernah dihadapinya sebelumnya. Jadi, Krune menyadari bahwa makhluk itu pasti berada di puncak rantai makanan karena hanya ada satu yang setara dengannya di penjara besar itu. Paus awan tiba sebelum mulutnya terbuka, menyemburkan semua ekstrak penyembuhan ke dalamnya. Mata iblis merah membelalak kaget karena tidak dapat menemukan dari mana ia berasal, dan merasakan sesuatu menghantam bagian dalam mulutnya. Apakah manusia memasukkan sesuatu yang aneh ke dalam diriku? Matanya melirik ke sekeliling, tidak ada siapapun di sini. Dan cairan ini, dapat menyembuhkanku. Setelah sesaat terkejut, iblis merah menelan semuanya. Karena mulutnya telah dibuka paksa dan dipasangi semacam tuas, ia tetap tidak bisa menutupnya. Tetapi setelah merasakan bahwa ramuan penyembuhan bermanfaat baginya, ia tidak melawan, bertindak acuh tak acuh seolah-olah ia tidak meminum sesuatu yang bermanfaat agar tidak tampak mencurigakan. Krune tahu pasti bahwa dia tidak akan mampu membebaskan diri sendirian. Dia membutuhkan kekacauan untuk melakukan itu. Dan apa cara terbaik untuk menciptakan kekacauan di penjara yang dipenuhi iblis? Paus awan melakukan banyak perjalanan, dan segera menghabiskan semua ramuan penyembuhan ke dalam iblis merah. Kemudian ia kembali ke ruangan dengan membelakanginya, menelan 5 kristal esensi darah sebelum menyesuaikan es di tubuhnya. Berkat Ocean Turbulence, ia mampu memanipulasi kemampuan pasif pada tubuhnya. Paus awan segera tiba dan menjatuhkan ke 5 kristal esensi darah ke dalam tubuh iblis merah. Setelah merasakan aliran energi ke dalam tubuhnya, iblis merah terkejut sebelum tubuhnya mulai dengan rakus melahap semua energi tersebut. Kemudian, ia mengeluarkan kabut tipis sebagai akibatnya, dan langsung menarik semua energi itu ke dalam tubuhnya. Awalnya, ia menggunakan energi tersebut untuk menyembuhkan luka-lukanya yang paling parah.
Sembari menyembuhkan luka-lukanya, Paus Awan terus menjatuhkan kristal esensi darah dari mulutnya. 10,20, 50,70, meninggalkan 5 kristal esensi darah untuk digunakan nanti, Paus Awan membuang sisanya ke dalam mulut iblis merah. Sementara iblis merah terus menyembuhkan tubuhnya dengan cepat dengan limpahan energi berlebih, Paus Awan mengambil sebuah kristal esensi darah dan menaruhnya di mulutnya. Krune menggunakan energi tersebut saat ia mengaktifkan efek penyembuhan dari Ocean Heart-nya, pertama-tama berupaya menghilangkan semua rasa terbakar di tubuhnya. Pada saat efek kristal esensi darah hilang, ia selesai menyembuhkan dirinya sendiri dari rasa terbakar di seluruh tubuhnya. Kemudian, setelah mengeluarkan lebih banyak energi, ia menyembuhkan dirinya sendiri dari efek samping kristal esensi darah yang baru saja ditelannya. Paus Awan membelah perutnya, membungkus keempat kristal esensi darah yang tersisa dalam lapisan es sebelum menempatkannya di dalam. Krune kemudian menyembuhkan luka tersebut, menutup lukanya. Karena lapisan es pada kristal esensi darah adalah kemampuannya, dia dapat menghilangkannya sesuai keinginannya. Dengan cara ini, dia dapat mengisi kembali cadangan energinya tanpa perlu melakukan tindakan apapun saat dibutuhkan. Berdasarkan apa yang telah didengarnya, Raka dipanggil oleh penguasa kota untuk membicarakan dirinya. Mereka menilai bahwa situasinya terlalu penting untuk ditindaklanjuti dengan tergesa-gesa. Mereka ingin memanfaatkan dirinya sebaik mungkin. Oleh karena itu, mereka memanggil semua tokoh penting kota untuk sebuah konferensi. Dan sesuatu dengan skala sebesar ini memang akan membutuhkan waktu untuk mencapai konsensus, pikir Krune saat Paus Awan melakukan banyak perjalanan, kini menumpuk semua barang-barangnya di dekat dinding, jauh dari pandangan para penjaga ketika mereka mengintip ke dalam dari waktu ke waktu. Benih semak tali, pecahan pohon tulang yang dibentuk menjadi bola, silinder beku dan meledak. Selain itu, dia tidak membawa sisanya. Itu hanya barang bawaan perjalanan dan toh tidak terlalu penting. Sayang sekali pedang dan belati gigi paus itu hilang. Tapi, aku tidak bisa membawanya, setidaknya dalam kondisiku saat ini. Krune menghela napas, merasa itu sia-sia. Namun, pada akhirnya, itu hanyalah senjata yang bisa diganti. Barang-barang terpenting sudah ada di tangannya. Dan sekarang, aku harus sabar menunggu saat yang tepat, pikir Krune saat Paus Awan muncul di samping lilitannya, membekukannya terlebih dahulu sebelum menggunakan jarum udara pada lilitan tersebut. Menggunakan riak bergerak, Krune membuat es menyerap semua suara dari jarum udara yang menembus lilitan. Dia bergerak selambat mungkin, menerobos satu demi satu rintangan. Dia menggunakan kristal esensi darah kedua, menyalurkan energi ke Paus Awan untuk membantu aktivitasnya. Tak lama kemudian, dia berhasil membebaskan diri dari batasan tanpa membuat para penjaga waspada. Pembatasan yang dikenakan padanya tidak terlalu ketat. Itu karena dia cukup lemah jika dibandingkan dengan manusia yang pernah dilihatnya hingga saat ini. Kedua, anggota tubuhnya patah sementara tulangnya hancur berkeping-keping. Singkatnya, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Itulah mengapa Krune mampu membebaskan diri dari pembatasan tersebut. Namun, ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Jadi, yang bisa dilakukannya hanyalah tetap duduk, menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Adapun kunci di pintu, itu hanyalah pegangan. Pegangan itu bisa digerakkan kapan saja menggunakan Paus Awan. Dengan begitu, Krune menunggu, mengamati melalui radar soniknya bahwa iblis merah pulih dengan cepat. Paus Awan membawa 2 silinder beku di tubuhnya, menunggu di pintu masuk sel iblis merah. Setelah mempertimbangkannya matang-matang, Paus Awan muncul di hadapan iblis merah, menunjukkan kehadirannya. Kemudian, ia tiba di samping salah satu penyempitan iblis merah yang mencegahnya untuk mengerahkan kekuatan di tangannya, dan mulai mengebornya sambil menghilang. Setan merah bingung dengan identitasnya, tetapi setelah melihat bahwa belenggu yang mengikatnya dilepaskan satu persatu, ia tersenyum licik, fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri lebih lanjut. Tak lama kemudian, ia pulih sepenuhnya, dan memperhatikan Paus Awan dengan lembut meletakkan kembali belenggu tersebut di tanah. Setelah itu, ia kembali menjadi tak terlihat dan tiba di hadapan para penjaga, menghancurkan 2 silinder beku di dalam tubuhnya sambil menyemburkan jarum udara, tetapi sekarang menggunakan darah beku, membidik mulut prajurit itu saat ia menguap. Apa? Penjaga lainnya terkejut karena mulutnya juga dipenuhi darah beku yang mencekiknya, mencegahnya mengeluarkan suara apapun. Saat ia menggeliat di tanah, iblis merah keluar dari sel, dengan cepat memutar kepala mereka dan menempatkan mereka di dalam sel. Lalu ia menyeringai, sosoknya berkelebat saat muncul di hadapan 2 penjaga lainnya, langsung memutar leher mereka saat memasuki sel yang mereka jaga, mendekati iblis kuning di dalamnya, dan berkata, "Bersiaplah. Makan manusia untuk memulihkan diri."
Sambil berkata demikian, ia mematahkan semua batasan yang mengikat iblis kuning, memancarkan kabut beracun yang meresap ke dalam mulut iblis kuning, dan berhenti setelah melihat pihak lain pulih dengan cepat. Tunggu sampai aku memberi perintah untuk bergerak. Saat iblis kuning mengangguk, ia keluar dari sel, menghilang dari tempat itu sambil membunuh dua penjaga lagi, menyeret mereka ke sel masing-masing sebelum tiba di sana sebelum iblis kuning kedua melompat ke sana, membebaskannya dan memberinya sedikit miasma juga. Dengan cara yang sama, ia terus membunuh para penjaga, dan segera membunuh semua orang di lantai itu tanpa menimbulkan keributan sedikit pun. Kristal merah itu, apapun itu, sungguh luar biasa. Aku masih penuh energi. Aku bisa melepaskan cukup miasma untuk menyembuhkan setiap iblis yang terkunci di sel ini. Ia tak lagi bisa melihat paus awan. Tapi ia tak punya waktu untuk memikirkannya sekarang, berniat untuk melanjutkan ke lantai atas ketika paus awan muncul di hadapannya sekali lagi, berputar-putar di udara. Apakah kau menyuruhku untuk tidak naik ke atas? Saat iblis merah berbisik, paus awan menari di udara, membenarkannya. Seberapa kuat mereka? Dan berapa jumlahnya? Sambil bertanya, paus awan menunjuk ke arah iblis kuning yang tiba di belakangnya, lalu membuat 3 garis di udara. Jadi, ada 3 manusia di level iblis kuning di atas. Bagaimana dengan di bawahnya? Tanya iblis merah. Paus awan bergerak untuk menunjukkan bahwa tidak ada iblis di level iblis kuning di bawahnya. Sambil menyeringai, iblis merah melepaskan sedikit kabutnya, memanggil 10 iblis kuning yang telah diselamatkannya. Adapun iblis-iblis lainnya, mereka lebih lemah. Untuk operasi rahasia, mereka tidak akan cocok. Jadi, mereka dengan cepat menyerbu bersama iblis kuning, membersihkan semua penjaga manusia satu lantai demi satu lantai. Setelah mengosongkan lantai penjara kecuali 3 lantai teratas, para iblis melahap semua manusia yang terbunuh untuk menambah jumlah mereka. Mereka kemudian tiba di lantai tepat di bawah 3 lantai teratas. Iblis merah memandang kelompok iblis kuning di belakangnya, mengangguk sekali saat mereka melesat ke lantai atas, dengan cepat mengalahkan lawan mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan penuh energi, iblis merah terlalu kuat untuk dihadapi oleh ketiga manusia perkasa di lantai tersebut. Dengan kecepatan yang sama, mereka juga membersihkan semua penjaga di 2 lantai teratas. Dimulai dari lantai teratas, iblis merah menyembuhkan para iblis yang ditawan dan membebaskan mereka. Akhirnya, ia sampai di lantai 3 dari atas, membebaskan para iblis satu demi satu sebelum menyadari bahwa salah satu sel kosong. Itu aneh karena semua sel di lantai atas selalu penuh dengan iblis. Hanya lantai bawah yang memiliki sel kosong. Namun, setelah melihat bahwa tempat itu kosong, ia tidak lagi memikirkannya. Paus awan tidak lagi muncul di hadapannya. Jadi, ia dengan cepat muncul di teras sekali, melirik ke sekeliling untuk memilih rute sebelum kembali ke dalam gedung. Setan merah memandang para setan dengan warna berbeda, lalu berkata kepada mereka, aku tidak akan memberitahu kalian bagaimana aku diselamatkan, karena kalian takut membocorkan rahasia itu kepada manusia dan kalian akan tertangkap. Kita berada di jantung kota manusia. Melarikan diri akan sulit. Kita bahkan mungkin akan tertangkap lagi. Jika kau merasa akan tertangkap, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kemudian ia menatap tajam para iblis, memperhatikan mereka mengangguk sebagai jawaban. Mereka semua berkumpul di lantai dasar, memenuhi tempat itu sedemikian rupa sehingga beberapa iblis harus tetap berada di lantai 2. Setelah memakan para penjaga, mereka kini dipenuhi kekuatan. Mengikuti arahan iblis merah, mereka menerobos pintu masuk penjara, menyerbu keluar seperti tsunami sementara manusia yang menyaksikan pemandangan itu ketakutan. Mereka akhirnya pergi. Krune menghela napas lega saat paus awan membuka pintu selnya. Kemudian, paus awan muncul di sekelilingnya, membawanya keluar pintu sebelum menempatkannya di koridor. Lalu, paus awan membawakan tasnya. Setelah melihat bahwa iblis merah pada dasarnya telah mengosongkan sel penjara, Krune merasa lega. Namun, tepat pada saat itu, pikiran lain terlintas di benaknya, baiklah, jika tas itu hilang, maka akan tampak jelas bahwa aku telah melarikan diri. Aku tidak ingin mereka mencariku nanti. Krune mengamati kondisi kursi di sel-sel lain, membuat Cloudwell semakin besar seperti yang dilakukannya pada kursinya sendiri. Dengan cara ini, akan tampak seolah-olah dia tidak melarikan diri, melainkan dimangsa oleh para iblis. Untuk mewujudkannya, paus awan menghisap darah di koridor, memercikkannya ke kursinya persis seperti yang akan terlihat jika dia dimangsa di sana. Dan agar tampak nyata, ia menghisap darahnya sendiri dan menambahkannya ke dalam campuran darah tersebut. Darah itu memang membeku, tetapi berkat perbedaan suhu, darah itu mencair perlahan. Tingkat detail itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memang terbunuh di tempat itu.
Krune tidak lupa melakukan hal yang sama pada kursi iblis merah. Sekarang, tidak mungkin bagi penyelidikan untuk menyimpulkan keterlibatannya dalam hal ini. Lagi pula, dia telah menunjukkan kemampuannya kepada banyak orang di medan perang. Jadi, mudah untuk membuat kesimpulan berdasarkan besarnya kerusakan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tasnya. Adapun silinder beku dan meledak, dia meledakkannya di dalam ruangan, sehingga tampak seolah-olah benda-benda itu meledak ketika para iblis sedang bermain-main. Panas dari tabung-tabung yang meledak membuat ruangan itu terbakar, dan api segera menyebar ke ruangan-ruangan lain juga. Cara sempurna untuk menghapus semua jejakku, pikir Krune saat paus awan itu memasukkan semua barang pentingnya ke dalam tas kecil yang dicurinya dari ruang kantor di atas. Tas itu tampak biasa saja, dan ada banyak sekali tas serupa di sana, jadi tidak akan terlihat jika salah satunya hilang. Selain itu, ada masalah yang lebih besar yang perlu dikhawatirkan oleh manusia. Paus awan muncul di sekelilingnya saat Krune berbaring di dalamnya dalam posisi tidur, dengan mata terpejam. Dia mengandalkan radar soniknya untuk bernavigasi, menggunakan kristal esensi darah ketiga. Sama seperti sebelumnya, paus awan menjadi tak terlihat. Saat pintu masuk penjara hancur berkeping-keping, ia terbang keluar dengan diam-diam. Krune dapat melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh para iblis. Mereka yang dipenjara berada di posisi yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Jadi, setiap iblis sangatlah kuat. Dengan begitu, prajurit manusia biasa tidak mampu menghadapi mereka saat gerombolan iblis membantai mereka, menghancurkan tempat itu hingga menjadi kobaran api sementara banyak gedung pencakar langit runtuh ke tanah. Tampaknya iblis merah telah berencana untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada kota manusia saat mereka melarikan diri. Terlebih lagi, semua iblis terus-menerus melahap manusia yang telah mereka bunuh, mencerna hasil buruan mereka sambil melepaskan kabut beracun khas mereka, yang perlahan memenuhi udara. Kabut beracun ini meremajakan mereka, menyembuhkan mereka seketika saat terluka. Saat kabut beracun menyebar, mereka menjadi lebih kuat, mampu bertarung lebih baik dan memangsa lebih banyak manusia. Melalui itu, mereka melepaskan lebih banyak kabut beracun, menyebabkan siklus yang menguntungkan bagi mereka dan siklus yang merugikan bagi manusia. Adapun pelakunya, dia melarikan diri menggunakan Cloudwell, tidak terpengaruh oleh kematian dan kekacauan di bawah, terus menuju jauh dari kekacauan tempat itu. Apa yang barusan terjadi? Raka berteriak marah sambil menghantam kepala iblis merah yang terpenggal. Namun, serangannya memang sudah hampir kehabisan tenaga. Itu adalah kemenangan semu karena mereka telah bersekongkol melawan iblis merah dan nyaris tidak berhasil membunuhnya. Seandainya itu terjadi di medan perang, dia pasti mampu mengalahkan iblis merah sendirian dan keluar sebagai pemenang 10 dari 10 kali. Itu karena tidak ada miasma di medan perang. Tapi di sini, situasinya berbeda. Seberapapun besar kerusakan yang dia berikan kepada lawannya, iblis merah terus beregenerasi dengan menyerap miasma. Mereka baru saja menghadiri pertemuan penting, jadi ketika mereka menerima kabar itu, sudah terlambat. Kerusakan yang terjadi sudah terlalu besar karena awan kabut beracun yang berputar-putar telah terbentuk. Dan dengan kepadatan kabut beracun tersebut, iblis merah mampu beregenerasi tanpa khawatir sambil bermain-main, dengan santai menghadapi 10 petarung kuat yang setara dengannya. Raka berlutut di hadapan pria berwajah persegi itu dengan malu. Tuan, saya telah mengecewakan Anda. Saya tidak mengambil tindakan pencegahan yang cukup di penjara dan membiarkan pelarian ini terjadi. Saya akan bertanggung jawab penuh. Pria berwajah persegi panjang itu menghela napas sambil mendongak, berhenti sejenak sebelum menatap lengan kanannya yang tergeletak di tanah, terputus. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Kita harus menyelesaikan masalah miasma ini sebelum kerusakannya menyebar lebih jauh. Dia berhenti melirik lengannya yang terputus, menguatkan tekadnya dalam hati bahwa dia akan hidup dengan satu lengan mulai sekarang. Tangkap beberapa prajurit iblis dan kirim mereka ke dalam kabut beracun ini. Terus tebas tubuh mereka saat mereka di sana. Buat mereka menyerap sebanyak mungkin kabut beracun untuk beregenerasi. Setelah itu selesai, bunuh mereka. Dengan cara ini, masalah kabut beracun dapat diselesaikan. Baiklah, terserah Anda. Raka berlutut di tanah, lalu berdiri dan menghilang, bergegas untuk segera melaksanakan perintahnya. Tiba-tiba, tanah bergetar saat sesosok muncul, tampak seperti raksasa besar meskipun tubuhnya agak kurus. Melihat sosok itu, pria berwajah persegi panjang itu berlutut di lantai dan berseru, "Tuan Kota." Melalui radar soniknya, Krune menyadari bahwa semakin jauh dia pergi dari penjara, kepadatan penduduk terus berkurang. Dia memperhatikan bahwa saat ini dia berada di sebuah kota metropolitan yang luas di mana bahkan manusia biasa pun sekuat monster kaisar.
Dengan pandangan sekilas, ia memperkirakan bahwa dari setiap 100 orang, setidaknya 40 orang lebih kuat darinya, dan 30 orang lainnya mampu melawannya secara seimbang. Jika ia berbicara hanya dari segi fisik, lebih dari 95 dari 100 orang bisa mengalahkannya. Tentu saja, dia tidak memasukkan anak-anak dalam daftar itu, hanya orang dewasa. Namun, itu tetap sesuatu yang menakutkan saat dia mulai terbiasa dengan gagasan lapisan 3. Perasaan itu menghantamnya lebih keras daripada ketika dia tiba di alam dewa dan menjadi yang terlemah dari yang terlemah dalam rantai makanan. Pada kasus sebelumnya, energi yang digunakan dalam kultivasi itu sendiri berubah. Jadi, itu hanya menandakan bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Dengan demikian, lebih mudah untuk menerima kenyataan bahwa dia akan menjadi yang terlemah begitu dia naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Namun di sini, tidak ada yang namanya energi superior. Manusia di lapisan 2 dan lapisan 3 sama saja. Tetapi, mereka yang berada di lapisan 2 hanya lebih kuat. Itu saja. Dengan itu, Krune merasakan gelombang depresi saat melihat bahwa bahkan orang-orang paling biasa di sini pun sekuat dirinya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya mengapa ia repot-repot menjadi kuat di lapisan 3 dan tidak langsung sampai ke lapisan 2 saja. Lagi pula, aku pasti sudah mati jika itu terjadi. Jika aku kekurangan satu saja dari kemampuan yang kumiliki sekarang, aku tidak akan bisa melarikan diri dari penjara. Jadi, semuanya berakhir dengan baik. Lagi pula, aku akan bisa menjadi lebih kuat dari mereka begitu aku berkembang menggunakan metode mereka. Lagi pula, tak satu pun dari mereka tampaknya memiliki kemampuan pasif atau aktif, pikir Krune, tak lama kemudian tiba di puncak gedung pencakar langit yang tampak seperti kompleks perumahan. Orang-orang di tempat ini tampak paling lemah dari semua yang pernah ia temui hingga saat ini. Selain itu, tempat itu juga terletak lebih dekat ke tepi kota. Berdasarkan penyelidikannya dan apa yang didengarnya saat paus awan perlahan meluncur di udara, kota terapung itu adalah daratan besar berbentuk lingkaran dengan radius 300 km. Dan, seluruh wilayah ini adalah metropolis yang luas dengan gedung pencakar langit sejauh mata memandang. Jadi, Krune bahkan tidak mampu membayangkan kepadatan penduduk di tempat itu. Ada manusia di mana-mana, dalam jumlah yang sangat banyak. Krune mengamati gedung itu, melihat-lihat rumah dan kamar di dalamnya, membayangkan tata letaknya di kepalanya sambil memikirkan cara untuk hidup. Di lantai pertama gedung pencakar langit itu tinggal sepasang suami istri lanjut usia, lebih tua dari penghuni lainnya. Alasan mengapa orang-orang di apartemen ini merasa paling lemah di mata Krune adalah karena mereka semua adalah orang tua berusia 80-an ke atas. Mereka telah menjalani hidup sepenuhnya dan sekarang hanya bersantai dan menikmati kehidupan yang damai. Gedung pencakar langit ini dulunya adalah panti jompo dengan ruang pribadi yang sangat minim. Karena mereka hanya menginginkan tempat yang ramai dan berharap dapat saling menjaga satu sama lain, ruangan di sana sangat terbatas. Satu-satunya tempat yang bisa disebut ruangan adalah kamar mandi. Untungnya, tampaknya ada perpustakaan di lantai pertama. Itu adalah perpustakaan umum yang sering dikunjungi oleh semua orang dari panti jompo. Namun, ada beberapa rumah di lantai pertama. Ruang yang tersisa seluruhnya dialokasikan untuk perpustakaan. Alasan dia memilih perpustakaan itu adalah karena perpustakaan tersebut memiliki loteng yang cukup besar. Di sanalah banyak buku lama disimpan sementara versi yang lebih baru diletakkan di rak buku di bawahnya. Paus awan memasuki loteng dan menghilang. Krune mendengus kecil, memposisikan dirinya di salah satu sudut loteng. Dengan cara ini, bahkan jika dia mengeluarkan suara, suara itu tidak akan terdengar oleh orang-orang di luar sana. Paus awan itu kemudian keluar dari loteng, bergerak menuju salah satu bagian di lantai 2 tempat-tempat tidur tambahan telah ditempatkan. Ia menelan satu kristal dan kembali ke loteng, meletakkannya di sudut. Demikian pula, ia berkeliling panti jompo, membawa kebutuhan satu demi satu. Krune menciptakan tempat berlindung yang nyaman untuk dirinya sendiri di loteng, akhirnya sedikit rileks, menyadari bahwa ia telah menghabiskan energi dari kristal esensi darah keempat. Saat Krune masih merasakan efek sampingnya, Paus awan pergi ke dapur dan mencuri makanan untuknya. Sambil menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan cincin setengah merah tua yang tersisa di jantung lautnya, Krune memakan makanan itu, nyaris tidak mampu menghabiskannya. Paus awan harus memberinya makan sedikit demi sedikit, menggunakan jarumnya seperti garpu. Setelah selesai makan, dia berpikir sambil melihat penampilannya, anggota tubuhku sekarang benar-benar hancur. Aku hanya punya satu kristal esensi darah. Di jantung lautku, hanya ada energi senilai setengah cincin merah tua. Itu tidak cukup untuk pulih sepenuhnya. Lalu dia menghela napas. Aku punya waktu. Mari kita pelan-pelan saja.
Jika aku menyisakan sedikit energi untuk memadatkan paus awan dan menghabiskan sisanya, aku akan bisa pulih setengahnya. Jika aku fokus, aku akan menyembuhkan tanganku terlebih dahulu. Itu akan membuat segalanya sedikit lebih mudah bagiku. Kakiku bahkan lebih parah, jadi aku harus menyembuhkannya perlahan. Kurasa mulai sekarang, hidupku akan berjalan lambat. Tidak mungkin aku akan membocorkan petunjuk apapun tentang kelangsungan hidupku, gumam Krune. Untungnya, dapur di sini terbuka. Lagi pula, makanan selalu dimasak untuk semua orang. Jadi, dalam jumlah besar. Mereka tidak akan menyadari jika aku mencuri makanan. Meskipun begitu, aku mungkin akan makan makanan setara dengan 3 atau 4 kali lipat porsi orang-orang tua itu. Jadi, itu akan mencurigakan, gumam Krune, lalu menyeringai, baiklah, aku akan mencuri sedikit demi sedikit makanan dari semua rumah di lingkungan ini. Dengan begitu, tidak akan ada yang menyadari ada makanan yang hilang. Lalu ia memikirkan hal lain, baiklah, saat semua orang tidur di malam hari, aku bisa menggunakan kamar mandi, mandi kapanpun aku mau, dan hidup nyaman. Ditambah lagi, perpustakaan ini memiliki banyak informasi yang dapat aku akses dan pelajari lebih lanjut tentang dunia ini. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya. Tak kusangka aku akan merencanakan seperti ini. Lagi pula, jubah tembus pandang yang menggunakan paus awan itu sempurna. Bahkan iblis merah itu pun tidak bisa melihatku saat aku duduk di selku. Krune kemudian terus makan sampai kenyang dan menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan semua energi yang diperolehnya. Dia berada lebih dari 250 km jauhnya dari tempat dia menyebabkan kekacauan, bersembunyi di loteng panti jompo yang tidak mencolok. Di wilayah kota yang dipenuhi kabut beracun, di bawah reruntuhan gedung pencakar langit yang runtuh, terdapat sebuah batu permata tertentu. Warnanya kuning. Inti iblis. Itu adalah esensi iblis, sesuatu yang dapat digunakannya untuk bangkit kembali selama ada cukup miasma di sekitarnya. Tiba-tiba, miasma berputar mengelilingi inti iblis berwarna kuning saat mulai menumbuhkan daging, memunculkan kepala, diikuti oleh anggota tubuh. Dalam beberapa menit, sesosok iblis utuh telah terbentuk. Itu adalah iblis kuning. Namun, ia melambaikan tangannya, menyerap sebagian miasma saat tubuhnya mulai berubah menjadi merah. Sebenarnya itu adalah iblis merah yang telah diselamatkan Krune. Ia menatap tangannya yang mulai ditumbuhi sisik, tiba-tiba menciptakan lidah panjang, membentuk deretan gigi bergerigi, dan seterusnya sebelum semuanya kembali ke dalam tangan. Setelah menatap tangannya beberapa saat, iblis merah bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah diberikan kepadaku? Aku bisa merasakan ada banyak kekuatan di dalam diriku. Lebih tepatnya, ada 70 kekuatan secara total, persis sama dengan jumlah permata merah tua yang kumakan. Apa itu tadi? Dan, siapa sebenarnya yang telah membantuku? Ia mengerutkan kening sambil berpikir. Siapapun makhluk ini, ia kuat dan misterius. Dan sekarang, ia telah menganugerahiku kekuatan yang luar biasa. Ia mengepalkan tangannya sambil terus berpikir, saat ini, 70 kekuatan ini terasa seperti susunan yang berantakan. Begitu aku menggabungkan semuanya menjadi satu kekuatan, aku akan melampaui batasku saat ini dan menjadi iblis hitam legendaris. Tidak, bahkan mereka pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Aku akan melampaui semua iblis hitam dan menjadi yang terkuat dari semuanya. Ia segera mengendalikan diri, melihat sekeliling sebelum memikirkan sesuatu, aku harus bersembunyi di suatu tempat terlebih dahulu dan mengumpulkan hasil rampasanku. Sampai saat itu, aku harus memastikan tidak ada manusia yang dapat menemukanku. Kemudian, dengan canggung ia menggunakan kekuatan barunya untuk menggali tanah dan mengisinya sambil mundur jauh ke dalam tanah, bersembunyi saat terus berevolusi. Setelah melahap 70 kemampuan pasif, tidak diketahui bagaimana ia akan berevolusi selanjutnya. Jadi, begitulah keadaannya. Krune mengangguk mengerti sambil menutup buku, lalu menghela napas. Tak disangka, tempat ini dulunya cukup berbahaya dan bertahan di atas lapisan es tipis selama ini. Sudah 3 bulan sejak dia mulai tinggal di loteng panti jompo. Selama waktu itu, dia cukup berhati-hati, dan berhasil pulih sepenuhnya. Dia juga terus membaca buku, menggunakan cahaya neonnya untuk menerangi loteng saat dia membaca. Terdapat banyak sekali buku yang bisa dibaca di perpustakaan. Karena itu, ia memperoleh sejumlah besar informasi dari sana. Lagi pula, tampaknya semua buku yang dikumpulkan orang-orang tua selama hidup mereka telah disimpan di sini. Jadi, ia memperoleh sejumlah besar informasi mengenai lapisan 1. Semua informasi yang telah dibacanya selama 3 bulan terakhir dapat dirangkum dalam kutipan-kutipan berikut. Kota tempat dia berada bernama Tembok Iblis 22. Itu adalah salah satu dari 24 kota tempat umat manusia hidup dan bertahan.
Bahkan, semua 24 kota bertahan hidup di sabuk yang disebut palung jurang. Itu adalah palung dengan kedalaman yang tampaknya tak terbatas. Di tempat ini, terbang dilarang, bahkan jika dilakukan dengan menggunakan sayap. Lebar palung abisal adalah 600 km, dimensi tepat yang ditempati oleh kota-kota. Entah mengapa, tampaknya kota-kota merupakan pengecualian. Lagi pula, ke-24 kota itu mengapung di permukaan jurang abisal, tempat di mana terbang tidak mungkin dilakukan. Krune teringat bagaimana paus awannya langsung tertarik ke medan perang begitu dia terbang di atasnya. Dia juga mengingat jurang gelap tak berujung di bawah medan perang. Jurang itulah yang menjadi alasan mengapa para iblis tidak mampu mengepung kota-kota dan membombardirnya hingga mati, meskipun jumlah mereka hampir tak terbatas. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk memasuki kota adalah melalui jalan setapak terpencil yang lebarnya 100 meter. Jalan itu membentang dari tanah di luar parit jurang, memasuki medan perang, kemudian membentang sejauh 1 kilometer lagi sebelum mencapai kota. Itulah satu-satunya cara untuk memasuki kota. Hal yang sama berlaku untuk ke-24 kota tersebut. Ini juga satu-satunya jalur yang dapat ditempuh para iblis untuk mencapai kota-kota itu. Dan itulah sebabnya medan perang, yang berbentuk oval, membentang sepanjang 20 km dan lebar 15 km, adalah tempat manusia dan iblis terus-menerus bentrok. Berdasarkan buku-buku tersebut, tidak diketahui bagaimana iblis diciptakan. Namun, berdasarkan catatan sejarah, jumlah mereka tidak terbatas. Tidak pernah ada waktu ketika jumlah iblis di medan perang lebih kecil daripada jumlah manusia. Mereka terus berdatangan menuju kota-kota tanpa henti seperti sungai yang tak berujung. Tampaknya tujuan para iblis adalah untuk mencapai daratan pedalaman di dalam cincin yang dibentuk oleh palung jurang. Itu adalah sebidang tanah berbentuk lingkaran dengan radius 3000 km. Tanah itu dikelilingi oleh palung jurang seperti sebuah cincin. Yang mengejutkan, daratan ini sebenarnya adalah lautan, lautan yang menentang gravitasi di mana air membentuk pilar yang menjulang ke langit. Setelah melihat gambar spesies yang hidup di pilar air tersebut, Krune menyadari bahwa mereka adalah gurita yang sama yang ia temui di lapisan 3. Selain itu, tampaknya mereka telah membuat kesepakatan tertentu dengan manusia. Manusia adalah target sebenarnya dari para iblis. Tidak diketahui apa tujuan sebenarnya. Manusia hanyalah tameng, penjaga para gurita. Mereka juga menjalin hubungan perdagangan, memasok makanan dan air ke kota-kota sementara manusia menukarkannya dengan inti iblis yang mereka panen dari para iblis. Dan tampaknya inti iblis inilah yang memainkan peran utama dalam lapisan 2. Struktur kekuatan di layer 2 dibentuk berdasarkan kelas berat. Baik manusia maupun iblis, keduanya adalah makhluk humanoid yang memiliki fisik berukuran serupa. Untungnya, faktor ini tampaknya konstan di layer 2. Tidak ada organisme raksasa yang ada di manapun di layer 2. Bahkan gurita pun memiliki wujud humanoid yang mereka gunakan saat berinteraksi dengan manusia. Dan ukuran fisik mereka pun sama. Jadi, kelas berat mereka sangat penting. Ketika pertama kali membacanya, Krune sangat bersemangat, karena mengetahui prospek sebenarnya dari subrealem dan apa yang telah mereka tekankan sejak awal. Kultivasi tubuh. Semuanya berfokus pada peningkatan fisik. Itulah tema dari subalam. Krune menyadari bahwa setiap lapisan mengatur satu aspek pengembangan tubuh, menciptakan tata letak dasar untuk membangunnya secara utuh. Karena ini adalah bidang yang sepenuhnya baru, bidang ini harus diperkenalkan satu persatu melalui berbagai lapisan pembatasan yang dikenakan pada para kultivator yang telah dibawa ke alam bawah tanah. Krune menyadari bahwa dewa-dewa yang telah menciptakan alam bawah tanah itu sangat ambisius. Kelas berat antara manusia dan iblis hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah nama mereka. Di antara para iblis, mereka yang berbobot di bawah 150 kg hanya disebut anak iblis. Anak iblis disebut demikian karena mereka tidak memiliki inti iblis. Mereka jarang muncul di medan perang. Selain itu, mereka mudah dikenali karena kulit mereka yang putih bersih, termasuk tanduk mereka yang berwarna putih. Seorang prajurit iblis, dengan berat antara 150 sampai 200 kg, berwarna ungu dan memiliki inti iblis berwarna ungu. Mereka biasanya disebut inti iblis tingkat 1 di kota tersebut dan menjadi mata uang inti yang beredar di sekitarnya. Mengingat banyaknya prajurit iblis yang muncul di medan perang setiap hari, inti iblis tingkat 1 hampir tidak memiliki nilai yang berarti. Bahkan, makanan biasa pun membutuhkan beberapa inti iblis tingkat 1. Setelah itu ada Raja Iblis, iblis dengan berat antara 200 sampai 500 kg. Mereka berwarna biru, dan inti iblis biru mereka disebut inti iblis tingkat 2 di kota itu. Mereka cukup berharga.
Kelas berikutnya setelah itu disebut Raja Iblis, dengan berat antara 500 hingga 900 kilogram. Warnanya hijau, dan inti iblis hijaunya disebut inti iblis tingkat 3 di kota tersebut. Selain itu, membunuh Raja Iblis akan memberikan 1 poin ilahi. Pada titik ini, Krune merasa bingung. Itu karena nilai poin dewa telah melonjak lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan 3. Lapisan 4 adalah yang paling menguntungkan karena Krune mampu mengumpulkan hampir 2 poin dewa per hari setelah dia memahami situasinya. Lapisan 3 relatif sulit karena bahkan mendapatkan 15 poin dewa per tahun di sana pun sulit. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, dia harus menantang daratan sekunder sendirian. Tiketnya berharga 15 poin dewa, dan hanya mungkin untuk mendapatkan total 45 poin dewa dari sana. Itu pun harus dilakukan dalam setahun sebelum masa berlaku tiket habis. Mendapatkan poin dewa di lapisan 3 jauh lebih sulit dibandingkan lapisan 4. Dan sekarang, dia bahkan bisa mengatakan bahwa hampir mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkan poin dewa. Itu karena bahkan seorang prajurit iblis pun sekuat monster kaisar dari lapisan 3. Itulah musuh pertama yang dihadapinya begitu tiba di layar 2. Ditambah efek penyembuhan dari kabut beracun, seorang prajurit iblis mampu membunuh 3 monster kaisar dengan mudah dan mengalahkan lebih dari 10 monster kaisar sendirian. Dan, ini adalah iblis terlemah yang muncul di medan perang. Tidak hanya itu, tetapi manusia rata-rata di lapisan 2 berada pada level ini. Jika dibandingkan berdasarkan kelas beratnya saja, Krune setara dengan anak iblis. Lagi pula, bahkan setelah bertambah tinggi setelah mendapatkan Ocean Heart, berat badannya hanya sekitar 100 kilogram. Dengan begitu, ia berada di bawah rata-rata dalam hal itu. Sambil mempertahankan fisik, kecepatan, dan kelincahan yang sama, ketika berat badan seseorang meningkat, itu berarti tubuh mereka memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Dan itu berarti serangan mereka lebih kuat daripada makhluk raksasa dengan berat yang sama. Itu karena sebagian besar kekuatan mereka terkonsentrasi di tubuh mereka yang kecil. Itulah rahasia lapisan 2. Dalam fisik yang sama, tambahkan beban sebanyak mungkin agar pukulan biasa pun menjadi mematikan. Seorang prajurit iblis hanya berada di tingkat 1, sedangkan Raja Iblis berada di tingkat 3. Jadi, itu sudah merupakan sesuatu yang hanya bisa dibunuh oleh kaum elit. Bahkan, membunuhnya hanya memberikan 1 poin dewa. Di atas Raja Iblis terdapat Kaisar Iblis, iblis tingkat 4 yang berwarna kuning. Merekalah yang dibebaskan oleh Iblis Merah dari penjara begitu Iblis Merah mampu bergerak. Seorang Kaisar Iblis memiliki berat antara 900–1400 kg. Mereka sangat cepat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Berdasarkan kekuatan yang ia saksikan dari mereka di medan perang saat mereka meretas Cloudwell miliknya, dan berdasarkan apa yang ia alami di alam dewa, Krune dapat menyimpulkan bahwa jika itu terjadi di alam dewa, seorang Kaisar Iblis mampu mengalahkan seorang dewa baru dengan mudah sendirian. Begitulah kuatnya Iblis Kuning. Dan di atasnya berdiri Iblis Merah, iblis tingkat 5 yang disebut iblis tertinggi. Beratnya antara tahun 1400 sampai tahun 2000 kg dan merupakan yang terkuat yang dapat ditemukan di medan perang. Krune teringat Iblis Merah yang melompat ke atas paus awannya, dipenuhi kebencian saat memikirkan tatapan mengejeknya ketika mempermainkannya. Yang terburuk dari semuanya adalah kenyataan bahwa semua iblis memiliki kesadaran, posesing kecerdasan yang setara dengan manusia. Dengan demikian, mereka juga mampu merancang rencana dan taktik. Anehnya, Iblis Merah sangat licik hingga menghadapi salah satu dari mereka akan menjadi hal terburuk. Terakhir namun tak kalah penting, berdiri di puncak lapisan 2 adalah Dewa Iblis, iblis tingkat 6 yang beratnya antara tahun 2000 sampai 3000 kg. Tampaknya level Dewa Iblis adalah batas maksimal yang mungkin dicapai di lapisan 2. Bagaimanapun, Dewa Iblis sangatlah kuat hingga belum pernah terbunuh dalam sejarah yang tercatat. Berdasarkan catatan yang ada, belum pernah ada manusia yang mampu mencapai level Dewa Iblis, atau dengan kata lain, status tingkat 6. Novel Phoenix. Setelah membaca semuanya, Krune menyadari bahwa bahkan monster tertinggi dari lapisan 3 hanya akan sekuat Raja Iblis di lapisan 2. Raja Iblis hanyalah iblis tingkat 2, hampir di bagian bawah rantai kekuatan. Adapun poin ilahi yang diberikan, Raja Iblis memberikan 1 poin ilahi, Kaisar Iblis memberikan 5 poin ilahi, Iblis tertinggi memberikan 10 poin ilahi, dan Dewa Iblis memberikan 100 poin ilahi. Berdasarkan apa yang telah mereka saksikan dan catat, total ada 3 Dewa Iblis. Masing-masing memiliki kekuatan yang cukup untuk menciptakan malapetaka, cukup untuk menghancurkan seluruh kota sendirian. Satu-satunya alasan mengapa Dewa Iblis tidak pernah menyerang kota secara langsung masih belum diketahui.
Jika mereka tidak pernah terlihat beberapa kali di medan perang, bersembunyi diam-diam di sudut, mereka akan dianggap sebagai mitos belaka. Kemudian Krune membaca sebuah buku yang membahas tentang barang-barang yang bisa dibeli menggunakan poin ilahi. Ada 5 barang secara total. Dan ketika dia membaca daftar itu, dia merasa bingung karena tertulis bahwa barang kelima tidak diketahui. Barang itu selalu tampak kosong di setiap tablet. Ada sebuah tempat bernama altar kota pusat. Tempat itu tidak berada di dalam kota, melainkan terletak di suatu tempat di dalam kolom air. Kolom air itu hanya disebut sebagai kolom air. Tampaknya, karena suatu alasan, tempat itu belum diberi nama. Krune tidak mempermasalahkan hal itu. Ia justru tertarik pada barang-barang tersebut. Kubah perlindungan radius 1 km, 10 poin ilahi, radius 100 km, 1000 GP, radius 300 km, 10.000 poin ilahi. Kenapa kau tidak sekalian menipuku lebih jauh lagi? Krune mengumpat dalam hati melihat harga itu. Lagi pula, kubah perlindungan hanya menyaring miasma. Tidak ada gunanya selain itu. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana jika ada iblis di dalam kubah perlindungan? Bahkan dengan efek kubah tersebut, iblis itu masih mampu menghasilkan miasma di dalamnya, membuat filter tersebut tidak berguna. Benda-benda itu hanya berguna karena digunakan oleh kota-kota yang terletak di atas jurang abisal. Jika tidak, benda-benda itu sama sekali tidak berguna. Lagi pula, bahkan setelah dibeli, benda-benda itu harus terus-menerus diisi dayanya oleh inti iblis berdasarkan pengeluaran penyaringan. Singkatnya, mereka adalah lubang uang yang tak berujung. Esensi air, 1 poin ilahi. Penipuan lagi. Krune mengepalkan tinjunya karena meskipun harga water essence sama dengan layer 3, nilai godly point di sini jauh lebih tinggi. Untuk sesuatu seperti water essence, harganya terlalu mahal. Namun, saat ia membaca tentang bagaimana tidak ada cara untuk menyembuhkan orang dengan luka parah tanpa itu, ia akhirnya mengerti, meskipun ia tidak ingin menerima harga yang harus dibayar. Manusia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka di lapisan 2. Mereka hanya perlu menyembuhkan luka mereka secara alami, yang tidak berbeda dengan manusia biasa. Jadi, jika seseorang mengalami kehilangan anggota tubuh, kecuali mereka mengonsumsi esensi air, mereka harus hidup dengan disabilitas seumur hidup. Terlebih lagi, Krune memahami bahwa esensi air yang dijual di sini tidak berbeda dengan yang ada di lapisan 3. Bagaimanapun, kemampuan itu hanya mampu meregenerasi anggota tubuh manusia tingkat 1. Semakin tinggi tingkatnya, semakin rendah efek penyembuhannya. Karena harus meregenerasi tubuh mereka yang padat, efek penyembuhan tersebut habis dengan cukup cepat. Untuk meregenerasi anggota tubuh seseorang di tingkat 5, Krune tidak dapat memperkirakan jumlah esensi air yang mungkin dibutuhkan. Hal itu membuatnya menatap tangannya, memperhatikan pancaran cahaya biru yang dipancarkannya. Itu adalah efek penyembuhan dari jantung lautnya. Generator esensi, 10 poin ilahi. Krune memfokuskan perhatiannya pada hal ini, akhirnya merasa bahwa itu sepadan dengan harganya. Generator esensi ini adalah alat terpenting yang membentuk inti dari lapisan 2. Fungsinya adalah untuk menyerap inti iblis dan menciptakan esensi yang dapat dikonsumsi. Esensi ini berfungsi untuk meningkatkan fisik. Semakin tinggi tingkat inti iblis, semakin ampuh esensi yang dihasilkan. Karena biaya poin dewa yang terlibat, hanya keluarga prajurit terkemuka yang memiliki generator esensi. Masyarakat umum harus menggunakan pembangkit esensi kota, meskipun harus membayar biaya untuk setiap penggunaannya. Panggilan dewa, 100 GP. Penipuan lagi. Krune mendengus, karena pemanggilan ilahi memadatkan proyeksi dewa yang konon ada pada pemanggilnya. Menurut apa yang tertulis, ia mempertahankan beberapa kekuatan yang dapat digunakan oleh pemanggil untuk melakukan apa saja. Krune segera menyadari bahwa yang disebut dewa itu pada dasarnya adalah proyeksi dari kultivator alam penggabungan dewa tahap pertama. Dia menyadari bahwa bagi manusia biasa, kultivator alam penggabungan dewa tidak berbeda dengan dewa. Hanya di alam dewa, kultivator alam penggabungan dewa benar-benar lemah. Tampaknya pemanggilan dewa hanya mendatangkan sedikit kekuatan dari kultivator alam penggabungan dewa. Namun, kekuatan yang terlibat sebagian besar berupa menembakkan bola api dan hal-hal semacamnya. Sebenarnya, energi ilahi tidak benar-benar digunakan. Tampaknya pemanggilan ilahi bergantung pada pengorbanan untuk berfungsi. Pada dasarnya, dengan menyerap energi dalam tubuh manusia yang digunakan sebagai pengorbanan, pemanggilan ilahi akan menggunakannya untuk melepaskan berbagai kemampuan yang dimiliki para kultivator. Bagi manusia yang hanya memiliki tubuh yang kuat, ini adalah prestasi para dewa. Mungkin itu sebabnya mereka ketakutan padaku. Tidak, jika mereka hanya berpikir aku menggunakan pemanggilan dewa, nada bicara mereka seharusnya tidak kasar sama sekali.
Krune tak kuasa menahan tawa setelah itu. Yah, aku cenderung melanjutkan dengan kesan pertamaku. Tidak mungkin aku akan membantu penduduk kota ini. Karena yang kelima tidak diketahui orang-orang, Krune menyadari bahwa di antara 4 barang yang tersisa, hanya satu yang benar-benar berharga. Dia kemudian menghela napas, mengetuk dahinya 2 kali, melihat tidak ada reaksi. Sayangnya, Raka itu membawa tabletku. Kecuali aku mendapatkannya kembali, aku tidak akan bisa menggunakan poin dewaku. Dia menghela napas, berpikir, aku harus menjadi lebih kuat dulu sebelum berharap bisa mendapatkan kembali tabletku. Dia juga memiliki baju zirah kulit monster Gekkoku. Terlalu berharga untuk dibiarkan di tangannya. Saat mengingat berbagai cara Raka menyiksanya, ekspresi Krune berubah dingin. Untuk sesaat, semua orang yang tinggal di panti jompo itu merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, seolah-olah mereka kembali ke medan perang sekali lagi. Rasa dingin itu menghilang dalam sekejap saat mereka bertanya-tanya apakah mereka mulai pikun. Adapun Krune, dia dengan cepat mengendalikan emosinya, kembali normal. Meskipun tampaknya dia tidak banyak berubah dari sebelumnya, baru sekarang Krune menyadari bahwa dia hampir seperti individu yang berbeda. Dia menyadari bahwa sekarang dia mampu melakukan hal-hal keji yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh dirinya yang dulu. Dia masih mencoba untuk tetap pada kebiasaan lamanya, tetapi begitu sifat aslinya berubah, dia menjadi lebih buruk daripada iblis. Krune kemudian fokus pada detail tentang generator esensi, dan langsung berkeringat begitu memahami detailnya, menyadari mengapa manusia gagal menghasilkan makhluk tingkat 6. Lagi pula, manusia hanya bisa menggunakan esensi yang dihasilkan dari inti iblis dengan tingkatan mereka dan di atasnya. Esensi yang dihasilkan dari inti iblis tingkat rendah tidak akan efektif. Jadi, tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat dengan mengandalkan inti iblis dari iblis yang lebih lemah. Berikut adalah berat yang diberikan esensi kepada manusia ketika dikonsumsi. Esensi tingkat 1:1 kg. Esensi tingkat 2:3 kg. Esensi tingkat pukul 3:10 kg. Esensi tingkat pukul 4:30 kg. Esensi tingkat 5:100 kg. Krune melihat bahwa tidak ada yang menyebutkan tentang esensi tingkat 6. Maksudku, jika belum ada yang pernah membunuh Dewa Iblis, masuk akal jika mereka tidak memiliki informasi tentang berapa banyak berat yang bisa ditambahkan pada penggunanya. Tetap saja. Dia mengerutkan kening setelah itu. Seberapa banyak iblis yang harus dibunuh seseorang sebelum mereka bisa mencapai tingkat 5? Untungnya, ada banyak sekali iblis di sini. Jadi, itu tidak akan menjadi masalah bagiku selama aku mendapatkan generator esensi. Ada kemungkinan besar wajahku akan terpampang di mana-mana, jadi aku tidak bisa muncul di depan umum. Itu karena ada peralatan elektronik di tempat itu. Perkembangannya tampak seperti mereka hanya menggunakan peralatan elektronik dari alam dewa. Ada TV, radio, dan sebagainya. Sedangkan untuk transportasi, karena kota itu padat penduduk akibat banyaknya orang, hanya sepatu roda yang diperbolehkan digunakan sebagai alat transportasi. Tampaknya juga ada bus yang menggunakan jalur bawah tanah untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain di dalam kota. Bagaimanapun, dengan radius 300 km dan dipenuhi gedung pencakar langit, kota ini merupakan tempat tinggal manusia yang sangat besar. Adapun cara bertarung, tampaknya manusia sedikit lebih kuat daripada iblis dari tingkatan yang sama. Itu karena manusia menggunakan senjata yang disebut senjata iblis yang terbuat dari tulang dan jantung iblis. Tampaknya senjata iblis memberikan sedikit peningkatan kekuatan pada manusia dengan meminum darah mereka. Hal ini memungkinkan manusia untuk mengalahkan iblis dalam pertarungan mereka dan mengumpulkan lebih banyak inti iblis. Itulah alasan utama mengapa kota itu belum jatuh ke tangan gerombolan iblis yang tak ada habisnya. Senjata iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan bahan mentahnya. Tentu saja, semakin tinggi tingkatnya, semakin besar peningkatan kekuatan yang diberikannya. Sekarang, aku harus mulai mencari cara untuk menjadi lebih kuat, kata Krune setelah menyelesaikan sesi membaca singkatnya, mengepalkan tangannya sambil meraba kakinya untuk memastikan bahwa ia telah sembuh total. Adapun Ocean Heart-nya, hanya ada setengah cincin merah tua yang terisi energi. Ia masih jauh dari mengisinya penuh dengan energi. Setelah masalah kabut beracun teratasi, semua tokoh penting dari Tembok Iblis 22 berkumpul dalam sebuah pertemuan. Mereka semua adalah manusia tingkat 5, para tokoh kuat yang menjadi pilar kota mereka. Di antara mereka, Raka berdiri sambil menjelaskan semua yang telah dia temukan. Nama tersangka adalah Krune. Rasnya tidak diketahui, tetapi dari segi penampilan, dia tampak seperti manusia. Namun demikian, darahnya mampu membekukan apapun begitu keluar dari tubuhnya. Bahkan iblis pun tidak memiliki kekuatan seperti itu.
Ada kemungkinan besar dia adalah hasil persilangan antara manusia dan iblis. Selain itu, Raka ragu sejenak sebelum berbicara, aku telah menemukan detail item kelima di dalam tablet miliknya. Dia berhenti sejenak, menyadari tatapan semua orang tertuju padanya, penuh perhatian pada apapun yang akan dilakukannya. Untuk sesaat, perhatian mereka yang begitu besar memicu iblis dalam dirinya, yang ingin mempermainkan perasaan itu seperti yang telah dilakukannya pada banyak iblis yang telah dipenjarakannya. Namun, setelah menyadari bahwa orang-orang di hadapannya adalah manusia, dan beberapa di antaranya adalah atasannya, ia hampir tidak dapat menahan pikirannya, sambil berkata, aku tidak tahu apa artinya sebenarnya. Tapi, item kelima adalah tiket ke lapisan 1. Dan, harganya sepertinya 1000 poin ilahi. Aku tidak tahu apa arti lapisan 1 ini. Saat Raka mengatakan itu, dia memperhatikan ekspresi penguasa kota dan beberapa orang lainnya berubah. Namun, hanya sepersekian detik sebelum ekspresi mereka kembali normal. Perubahan itu menarik perhatiannya, membuatnya bertanya-tanya alasannya. Namun, setelah melihat mereka tidak mengatakan apapun lagi, dia tidak bisa menyelidiki mereka lebih lanjut. Tapi dia tidak ingin membiarkannya begitu saja. Lagi pula, Krune telah menghilang. Untuk pertama kalinya, dia menemukan spesies baru yang mungkin terbukti menjadi ancaman bagi mereka, setelah menyaksikan kekuatan yang dikeluarkan Krune meskipun berat badannya hanya seberat anak iblis. Jadi, dia merasa khawatir dan ingin mengungkap rahasianya. Sayangnya, ketika dia membawa tablet dan baju zirah miliknya untuk diperlihatkan kepada penguasa kota dan pihak berwenang lainnya, terjadi pelarian dari penjara. Dan, semua iblis telah melarikan diri. Dia tidak tahu apakah Krune berhasil melarikan diri atau dimakan hidup-hidup. Tetapi karena penjara itu terbakar, dia kehilangan sisa bukti dan barang-barang yang dibawa Krune. Karena ada banyak kejanggalan, dia berkata dengan yakin, Krune bukanlah manusia maupun iblis. Ada kemungkinan besar dia adalah bagian dari ras baru. Bagaimana mungkin? Penguasa kota itu mengerutkan kening. Kau tahu dari catatan kuno kita bahwa hanya ada 3 ras yang mungkin ada di dunia kita, manusia, iblis, dan gurita. Jadi, bagaimana mungkin orang ini menjadi yang keempat? Aku sendiri tidak yakin, tapi ada kemungkinan besar para iblis menciptakan sesuatu yang baru. Kudengar beberapa kota mengalami kerugian besar. Mungkin, itu yang menyebabkan perubahan ini, jawab Raka. Seandainya aku punya lebih banyak waktu untuk bereksperimen padanya, aku bisa mengetahui lebih banyak detail. Tapi meskipun begitu, dia bergidik sekali saat menunjukkan tablet Krune. 3.372 poin ilahi, apapun itu, jumlah ini sangat besar. Ada juga banyak data lain yang tidak masuk akal di sini. Lalu dia memperlihatkan baju zirah monster gecko milik Krune sambil melanjutkan, dan makhluk ini entah kenapa membuatku takut. Dia jelas bukan orang biasa. Sayangnya, ada kemungkinan besar dia sudah mati, jawab penguasa kota. Kami telah mencari di seluruh kota. Jika dia masih hidup dan berhasil melarikan diri, kami akan menemukannya cepat atau lambat. Setelah menggunakan kristal esensi darah terakhir, Krune memulihkan energi senilai 1 cincin merah tua lagi di jantung lautnya. Karena kristal esensi darah dibuat menggunakan daging dan darah Raja Ikan Motor, jumlah energi di dalamnya bahkan lebih besar. Dengan itu, dia hampir mengisi energi setara dengan 2 cincin merah tua. Setelah itu, Krune terus mencuri makanan setiap hari sambil makan sampai kenyang. Berkat paus awan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Selain itu, dia juga mulai mencatat aktivitas orang-orang di lingkungannya dalam buku harian yang dia buat. Dengan cara ini, ia dapat mengetahui rutinitas yang dilakukan orang-orang di berbagai rumah tangga. Dengan begitu, begitu ia mengetahui bahwa sebuah keluarga akan pergi seharian, ia menyelinap masuk ke rumah mereka, dan tetap bersembunyi sampai mereka meninggalkan rumah. Setelah itu, ia dengan nyaman beristirahat di ruang tamu mereka, menonton TV, memainkan beberapa permainan video bila perlu, mendengarkan berita, dan sebagainya. Dengan cara ini, ia mulai terbiasa dengan keadaan di kota, memperkaya pemahaman umumnya tentang tempat tersebut. Tidak seperti sebelumnya, sekarang dia adalah buronan. Jadi, dia tidak bisa hanya berharap mendapatkan semua detail dari orang-orang yang ditemuinya. Meskipun wajahnya belum pernah dipublikasikan di artikel berita manapun hingga sekarang, Krune tidak menjadi lengah hanya karena itu. Sampai saat ini, dia belum pernah menunjukkan jejak keberadaannya. Namun, satu kesalahan kecil saja sudah cukup membuat seluruh kota mengejarnya untuk menangkapnya. Bahkan setelah menyadari bahwa kota itu memiliki tingkat teknologi yang signifikan, dia baru keluar dari loteng setelah memahami segala hal tentang mereka. Lagi pula, dia tidak ingin dirinya terekam dalam perangkat siapapun saat dia menikmati masa tinggalnya di sana.
Dan ketika dia menikmati masa tinggalnya, dia tidak hanya bermalas-malasan di rumah mereka. Dia memeriksa barang-barang, buku, dan barang-barang lainnya, mencari tahu segala sesuatu yang mereka miliki. Tujuannya adalah menemukan keluarga yang cukup kaya dan berkuasa untuk memiliki generator esensi. Dengan begitu, dia bisa memulai rencananya. Namun, Krune tidak terburu-buru. Dia berencana untuk melakukannya perlahan sampai jantung samudranya terisi penuh energi. Dan berdasarkan makanan yang dia makan, sepertinya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Lagi pula, meskipun sangat bergizi, makanan itu kurang dibandingkan dengan apa yang biasanya dia makan. Lagi pula, daging yang dia konsumsi berasal dari makhluk yang tumbuh sambil memakan buah pohon tulang setiap hari. Jadi, kantung-kantung itu penuh sesak dengan energi. Dia mampu mengisi kembali cadangan energinya dengan sangat cepat melalui kantung-kantung tersebut. Suatu hari nanti aku harus membeli rumah yang cukup besar di sini, pikir Krune, sudah mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan itu. Menggunakan paus awan, dia menerobos masuk ke rumah-rumah satu demi satu, mencuri hanya satu inti iblis tingkat 1 dari setiap rumah. Jumlah uang itu tidak akan disadari siapapun jika hilang. Lagi pula, bahkan makan sederhana pun membutuhkan beberapa inti iblis tingkat 1. Selain itu, dia hanya memilih rumah tangga dengan banyak anggota. Bagi mereka, kehilangan inti iblis tingkat 1 bahkan tidak akan terasa. Dia memilih targetnya secara selektif untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dari mereka akan mengajukan klaim tentang barang-barang mencurigakan yang hilang dari rumah mereka. Namun pada akhirnya, Krune mencatat semua yang dicurinya dari orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menggantinya di masa depan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertingkah seperti psikopat dan memperlakukan semua orang di kota itu dengan cara yang sama hanya karena dia bertemu beberapa orang yang mengerikan. Berdasarkan apa yang telah dia selidiki selama beberapa bulan terakhir, sebagian besar orang sama seperti orang lain, hanya manusia yang berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbahaya. Dengan begitu, dia tidak mengganggu mereka, masuk dan keluar rumah mereka seperti hantu. Saat dia berulang kali menggunakan jubah tembus pandang optik dengan paus awan, dia menjadi semakin mahir menggunakannya. Saat ini, waktu yang dibutuhkannya untuk membuatnya kurang dari 1 detik. Sebulan kemudian, Krune tiba di sebuah rumah yang memiliki area latihan pribadi. Begitu dia melangkah masuk, dia menyadari bahwa ruang latihan itu dilapisi dengan tulang-tulang keras dari iblis yang cukup kuat, membuatnya kokoh. Dia memejamkan mata, berhenti sejenak sambil menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan efek penyembuhan dari hati samudranya. Dengan itu, dia fokus pada efek pengembangan di dalamnya, dan segera mulai berlatih sesuai dengan itu. Dia bergerak hingga batas kemampuannya, melompat-lompat selama berjam-jam tanpa henti. Akhirnya, ketika dia menyadari bahwa orang-orang dari rumah itu akan kembali setelah beberapa jam lagi, dia berhenti, menghela napas sambil bergumam, efek perkembangannya terlalu lemah. Aku sudah mencapai batas pertumbuhan fisikku. Kurasa aku tak bisa lagi berlatih sendiri untuk menjadi lebih kuat. Setidaknya, kecuali aku melampaui batas kemampuanku saat ini terlebih dahulu. Gumamnya sambil mengepalkan tangannya. Setelah efek pengembangan dari Ocean Heart menyerap sifat-sifat esens, aku akan bisa mengembangkan berat badanku secara alami. Itu seharusnya menjadi langkah terbaik. Baiklah kalau begitu. Dia mengerutkan kening, berpikir keras. Bagaimana saya bisa mendapatkan semuanya secara legal? Saya bahkan tidak punya identitas. Bersambung.